Mari kita mulai dari awal dan melihat lebih dekat ceritanya. Cirrus, seorang ksatria berbaju baja. Dia adalah orang yang jujur dan pemberani, tetapi baru-baru ini dia melakukan sesuatu yang bodoh dan mengaktifkan sistem. Orang-orang yang ia hormati dan percayai membangkitkan perasaan terdalam dan tertinggi di hatinya. Tapi sekarang bagian itu telah meninggalkannya. Informasi yang mereka dapatkan saat dikirim ke penjara bawah tanah itu tidak benar. Tingkat monster di sini sangat tinggi. Orang-orang secara moral tidak siap untuk itu. Yang terkuat terluka, dan mereka yang memiliki peringkat lebih rendah melarikan diri tanpa terlibat dalam pertempuran. Hanya satu yang bisa melarikan diri meninggalkan yang lain untuk dikorbankan kepada para iblis dan pemimpin regu mereka mengambil keuntungan dari itu. Mereka digunakan sebagai umpan, dan baru sekarang mereka menyadarinya. Sejauh ini, Cirrus belum pernah menghadapi pertempuran iblis Esen, tapi dia sudah mengalahkan manusia yang bodoh dengan mudah dan merenungkan apa kekuatan keberanian manusia, yang kemungkinan besar adalah kecerobohan. Betapa lemah dan tak berdayanya manusia dibandingkan dengan kekuatannya. Mereka mungkin sedikit menghiburnya, tapi dibandingkan dengan rajanya, mereka terlalu buruk. Gadis itu tersenyum berpartisipasi dalam pertempuran. Dia adalah Ratu Iblis dan Putri dari Selatan. Mata merahnya menikmati ketidakberdayaan manusia. Tidak jauh dari Cirrus yang bersandar pada pedangnya. Ada Bella yang menyandang gelar pahlawan kelas D. Dia memohon kepada Cirrus untuk segera melarikan diri dari tempat mengerikan ini. Monster-monster itu terlalu kuat. Dia harus meninggalkannya dan tidak mengkhawatirkannya. Tidak perlu seorang pemberani level F untuk bertindak seperti pahlawan. Namun, pahlawan kita tidak setuju dengannya. Dia datang ke sini untuk memberikan perlindungan bagi umat manusia. Jadi dia tidak bisa melarikan diri pada saat yang kritis. Dia meyakinkan Bella bahwa tidak perlu mengkhawatirkannya karena dia akan menangani musuh. Sementara itu, Putri Yu perlahan-lahan berjalan mengitari aula sambil meregangkan badannya karena bosan. Orang-orang terlalu lemah untuk menarik perhatiannya dengan cara apapun dan bahkan tidak bisa menghiburnya. Hanya dengan melihat tubuh indah Putri Iblis membuat hidungnya berdarah, menyebabkan gadis yang memintanya untuk pergi menjadi khawatir. Tidak ada pria yang akan melarikan diri dari pertarungan ini. Bella terus menyuruhnya untuk melarikan diri. Tidak ada gunanya hanya berdiri di sana dan menyaksikan para iblis. Dia tidak bisa melawan siapapun lagi, apalagi melindungi siapapun. Gadis itu terus mencoba untuk berunding dengannya, tapi tidak berhasil. Pada saat yang sama, para pelayan goblin mendatangi sang ratu dan menunjuk ke arah pria yang masih berdiri dan memegang pedang. Mereka ingin pemimpin mereka memperbaiki kesalahpahaman ini sesegera mungkin. Dia dan bawahannya bergegas maju dan memberikan perintah untuk membunuhnya. Pemuda itu tidak beranjak dari tempat duduknya menunggu musuh yang mendekat yang akan membuatkan gelas dari kepalanya untuk raja yang dicintainya. Sebelum dia diserang, dia masuk dan mengaktifkan skill partikel pohon cinta. Mata iblis SS berkobar-kobar karena kegembiraan saat ia mendekati pria yang tidak lama lagi akan segera pergi. Namun, pemuda itu menentang keputusan iblis wanita tersebut sehingga aktivasi keterampilan itu sekarang sangat berguna. Sang ratu berhenti di samping anak laki-laki itu. Dia beberapa kali lebih besar dari Cirrus dan tidak sulit baginya untuk mengambil kepalanya dengan satu tangan. Dia perlahan-lahan mendekatkan taringnya ke wajah anak laki-laki itu, yang tidak bereaksi dengan cara apapun dan hanya dia memperhatikan. Sepertinya hanya beberapa saat sebelum dia akan menusuknya dengan giginya yang tajam, melepaskan darah yang mengalir di pipinya. Tetapi bukan itu yang terjadi. Sebaliknya, dia menciumnya, yang berkat sistemnya menambahkan 100 poin pada status serangannya, sehingga meningkatkan karakteristiknya. Sistem ini dapat terus meningkatkan efektivitas tempurnya. Bella terkejut melihat pria itu yang menikmati prosesnya. Dia tidak menyangka bahwa hal ini bisa terjadi di medan perang dan hanya bertanya kepada pria itu dengan panik apa yang dia lakukan. Para goblin juga bingung menyaksikan tindakan tak terduga para putri. Jadi mereka mencoba memperbaiki keadaan. Namun, Serius tidak dapat membiarkan gangguan dari keahliannya. Dan begitu dia melihat pendekatan dari bawahan iblis wanita itu segera mengayunkan pedangnya yang selalu berada di tangannya dalam keadaan siap. Pada saat ini, mata merah gadis itu terbuka lebar. Dan sekarang, tampaknya ia tersadar. Dia melompat menjauh dari musuh pada jarak yang aman. Ekornya berkibas-kibas dengan bingung. Cirrus tampak tidak senang dengan apa yang telah terjadi dan menyeka bibirnya dengan tegang saat Bella yang tersipu malu memperhatikannya dengan bingung. Bahkan ratu berambut perak itu sendiri tidak mengerti apa yang telah terjadi padanya. Dia ingin membunuhnya, tapi entah mengapa dia menciumnya. Gadis itu yakin bahwa itu adalah kesalahan pria kecil yang menyalibkannya sekarang. Dia berbicara tentang keselamatan warga yang sakit, bahkan jika seluruh tubuhnya hancur. Dia tidak akan ragu-ragu. Cirrus bersumpah bahwa dia akan berjuang sampai akhir. Sementara para goblin terus berbisik di belakangnya. Mereka tidak percaya bahwa nyonya mereka telah mencium seorang manusia. Tapi sebelumnya ada rumor yang beredar, seolah-olah dia telah menemukan kekasih di luar.
Sepertinya hal itu benar. Monster yang lain juga mengkonfirmasi apa yang dikatakan, tapi mereka tidak menyangka kalau ternyata dia adalah seorang manusia. Sekarang, tidak mengherankan bagi mereka, bahwa orang ini tetap tenang di hadapan mereka. Namun, salah satu bawahan menyela gosip mereka. Mereka terlalu sombong. Orang-orang bodoh ini berani meragukan perasaan para putri terhadap raja. Mereka adalah monster, dan dengan demikian berbeda dengan orang-orang yang terlibat dalam hal-hal kotor seperti pengkhianatan, dan penipuan. Fakta bahwa dia berbicara untuk ratu menegaskan kesetiaannya. Namun, tidak ada yang seharusnya memberitahu raja tentang dia mencium seorang manusia. Tapi itu sangat aneh. Jantungnya berdetak terlalu cepat. Disitulah keterampilan membunuh biaya campuran membantu, bahkan 15% saja sudah cukup untuk menciptakan delusi. Iblis wanita itu tak kenal lelah karena tugas awalnya adalah membunuh orang yang telah diperintahkan untuk dilakukan. Semua pelayan bergegas ke arah pria yang hanya bersenjatakan pedang dan baju besi itu. Dia mengandalkan mereka dan keahliannya. Iblis yang beberapa kali lebih besar dari pria itu mengayunkan kapaknya menjulang tinggi di atasnya. Tidak mati, Cirus langsung bereaksi dan mengayunkan pedangnya ke udara, berharap untuk menangkis serangan tersebut. Namun, kapak itu mencapai tanah tempat pria itu berdiri dan menghancurkan semua yang dilewatinya. Cirus hanya bertahan dengan menghindar. Bahkan pedangnya patah dengan sekali hantaman dan hancur seperti terbuat dari kaca murahan. Dia panik dan terus mencengkeram gagang pedangnya yang sudah tidak berguna saat monster-monster itu mengerumuninya. Perintah para putri sangat jelas, dan tidak ada yang akan mengacaukan pria ini. Satu persatu, para iblis mengangkat senjata mereka dengan harapan bisa memotong daging pria itu. Namun Cirus tetap bertahan meskipun tidak ada lagi yang bisa menangkis serangan tersebut. Ia terus menghindari serangan tersebut. Pertahanannya tidak meningkat, tetapi kekuatan serangannya meningkat 100 unit, yang sudah cukup bagus, perlu untuk memanfaatkannya. Sambil mencengkeram pedang dengan kedua tangannya, ia mengayunkan sisa senjata dan berhasil mematahkan gagang kapak ganda. Sementara dia berhadapan dengan satu setan. Setan lainnya merayap di belakangnya, ingin sekali mendapatkan kemenangan dan pujian dari sang putri. Pahlawan kita melihat serangan tiba-tiba dan berbalik ke arah goblin yang mengacak-acak sabotase besinya di tanah. Saat dia berbalik, dia mengerahkan seluruh kekuatannya ke dalam pukulan, mencoba memberikan kerusakan maksimum. Dia memukul iblis yang telah berani melakukan skema berbahaya seperti itu. Bella, yang terus duduk di dekat batu, mengagumi kemampuan pria itu. Dia benar-benar berhasil mengusir monster itu. Kekuatan yang dapat dilihatnya bukanlah sesuatu yang seharusnya dimiliki oleh seorang pahlawan kelas F. Sementara itu, Cirus terus bertarung dengan perasaan menyesal karena tidak membelah iblis itu menjadi dua. Sekarang dia hanya tergores dan bahkan lebih marah. Monster ini mendekati pahlawan kita dengan cara yang mengancam dan bahkan tanpa senjata. Monster ini menanamkan teror di hati orang-orang. Level monster ini memang terlalu tinggi. Dan sementara dia memperhatikan para goblin di belakangnya, terdengar suara aneh. Karena itu, sang tokoh utama harus berbalik badan. Sang putri tidak tinggal diam dan juga mulai berpartisipasi dalam pertarungan. Ia berniat menjatuhkan pria itu ke tanah dengan satu tendangan, sehingga dalam sekejap, ia sudah berada di atas kepalanya. Pria itu berhasil menyilangkan lengannya sebelum iblis wanita itu dapat menjangkaunya dengan kakinya yang kuat. Seketika itu juga, tanah di bawahnya retak, mengepulkan debu ke udara, sehingga menutupi pemandangan di depannya. Batu-batu kecil mengikuti debu, menyebabkan Bella harus memejamkan mata dan menahan diri dari ledakan. Para goblin bersenjata diam-diam menyaksikan aksi sang nyonya tanpa memiliki hak untuk mengganggu pertarungannya. Begitu debu mengendap, para iblis dapat melihat Pangeran Selatan duduk tepat di atas prajurit menyebalkan yang tidak mau menyerah. Seorang pria dari pasukan iblis menjatuhkan dirinya ke arah anak laki-laki yang tidak bisa bergerak itu dengan teriakan panik dan kapak di tangannya. Tentu saja, ketiganya tidak ingin mati dan melihat si penyerang mulai memikirkan sesuatu. Namun, ekor setan yang begitu gelisah mulai bertindak lebih cepat daripada pria itu. Ujungnya hampir sama dengan kecepatan suara, sehingga ketika menghantam goblin yang menyerang, menciptakan tepukan tajam yang membuatnya terlempar ke samping. Sisa pasukannya juga berhenti di tempat membeku dalam kebingungan. Iblis itu mendarat di punggungnya dengan suara gedebuk. Baju sirahnya berdenting dan menghindari kapak yang secara tidak sengaja dilepaskannya. Para pelayan menunggu dengan diam-diam sampai putri mereka menjelaskan. Dia tidak ragu-ragu dan pada saat yang sama meminta semua orang untuk mendengarkannya. Sejak saat itu, dia melarang bawahannya untuk melakukan apapun karena pengacau akan menjadi santapannya. Ratu berambut perak itu terus menahan pria itu sementara dia melihat statistiknya. Indeks kecemasannya adalah 91%. Dia sendiri tidak sepenuhnya mengerti apa yang sedang terjadi. Tapi apa yang dia rasakan membuatnya senang. Para bawahan mengagumi majikan mereka, yang dengan mudah menaklukkan orang yang membuat masalah bagi mereka. Taring sang putri kembali berkilau.
Ketika dia membuka mulutnya, gadis itu siap untuk menggigitnya sampai mati. Tentu saja, Cirrus masih hidup dan menyaksikan dengan ketakutan saat iblis itu memegangi kepalanya dan terus mendekat. Tiba-tiba, telinganya mulai berubah bentuk dan juga menjadi lonjong seperti monster. Namun, setelah sedetik, mereka kembali normal ketika pertahanannya meningkat 50 unit. Setelah gadis-gadis itu tiba-tiba menciumnya, semuanya ada harga yang harus dia bayar untuk mendapatkan lebih banyak kekuatan. Membiarkan dia dan orang jujur mengalami hal seperti itu merupakan penghinaan terhadap kepribadiannya. Namun demikian, hal itu tidak sebanding dengan keselamatan orang-orang di kota. Semua itu tidak penting. Dia bersedia menerima penghinaan dengan perilaku seperti itu. Putri South menyadari bahwa ia telah menjadi agak aneh, tetapi ia menerimanya. Memang, fakta bahwa ia berinisiatif melakukan hal seperti itu pada seorang pria, berbeda dengan perilakunya yang biasa. Mengapa hal itu bisa terjadi? Bagaimanapun juga, dia adalah monster yang kuat, dan bisa saja menghentikannya seketika. Tapi tubuh gadis itu tidak lagi terkendali. Pada saat ini, kelincahan pria itu telah mencapai 120 unit, yang tidak bisa dihindari. Para goblin tetap percaya bahwa majikan mereka baru saja membunuh pria ini, tetapi beberapa terus meragukan apa yang mereka lihat. Hanya satu iblis yang sejak awal berdiri di sisi sang putri yang terus mengatakan bahwa gadis itu hanya mencari titik lemah pria itu sehingga dalam pertempuran di masa depan untuk bertarung lebih efektif. Dan karena yang lain tidak memahami hal ini, akan lebih baik bagi mereka untuk diam. Sementara mereka terus berbicara sesat. Pertahanan pria itu meningkat menjadi 130 dan kekuatannya menjadi 150. Sekarang statistiknya telah mencapai jumlah yang tepat untuk menghadapi kelompok monster ini. Sekarang gilirannya untuk melawan. Cirrus mengangkat tangannya yang memegang gagang pedang untuk menyerang. Para goblin menyadari gerakan licik pria itu, jadi mereka memperingatkan sang putri untuk berhati-hati. Iblis berambut perak itu berikat pinggang. Para pahlawan lengan dengan ekornya menahan gerakannya. Sayangnya, melawan penguasa iblis, statistik ini tidak cukup untuk mengumpulkan lebih banyak kekuatan. Sang ratu mencengkeram leher pria itu dan menekan tubuhnya ke dinding terdekat. Para goblin mulai memuji sang majikan. Menyadari bahwa mereka salah jika mempertanyakan niatnya. Dia memang berniat untuk membunuhnya. Ratu dari Selatan tidak mengalihkan pandangannya dari bisul dan menepis debu yang mengepul akibat hantaman itu. Namun, dia harus sedikit menahan diri. Sambil membawa tangannya ke baju besi pria itu, dia menekannya lebih keras ke dalam batu. Beberapa manusia kecil berani melawan monsternya. Namun, sang putri tidak memiliki keinginan untuk membunuhnya. Dengan satu gerakan tangannya, dia merobek baju zirahnya yang hanya menghalanginya. Sang iblis wanita ingin orang-orang melihat dengan mata kepala sendiri perbedaan antara tubuh mereka yang lemah dan tubuh para monster. Sejak awal pertempuran, ia ingin melihat kemampuan pria itu. Sehingga ia sangat bersukacita saat mencapai apa yang diinginkan oleh bawahannya. Gerakan gadis itu cukup menggairahkan, karena para goblin yang antusias, dengan cermat memperhatikan gerakannya. Baju besi pria itu hancur berkeping-keping. Tampaknya karena mereka dapat menghancurkannya dengan mudah. Tidak ada gunanya lagi melawan monster di dalam baju besi itu sekarang. Namun, wajah bingung pria itu berubah saat melihat tangan sang putri yang terulur membeku. Dia masih berharap sang putri tetap berdiri seperti itu. Kalau begitu, dia akan bisa bertahan. Mereka tidak bisa lebih dekat lagi. Dia terus bergerak lebih dekat ke pria yang mencoba menahan semuanya. Setelah ciuman berikutnya, nilai keterampilannya meningkat 100%. Kekuatan sang gadis membuat sang pria terkesan sehingga membuatnya tidak bisa bergerak dan hanya mengertakkan gigi. Iblis wanita menggunakan semua keterampilannya untuk membelenggu pria itu dan itu baik-baik saja. Pahlawan kita tanpa daya mengulurkan tangannya untuk meminta bantuan. Tetapi tidak ada lagi para pemberani yang melakukan serangan. Kekuatannya saat ini sama sekali tidak cukup untuk mengalahkan monster-monster ini. Jadi kami hanya mengharapkan hasil yang terburuk. Bella yang masih duduk di dekat batu terus tersipu malu karena ciuman yang dilihatnya dan tidak bisa berbuat apa-apa. Demi keamanan kota, Sari rela mengorbankan prinsip-prinsipnya untuk mencapai perdamaian. Semua atas nama kebaikan. Begitulah dia meyakinkan dirinya sendiri. Anak laki-laki itu bersandar pada iblis yang menariknya lebih dekat kepadanya. Dia ingin mengubah hasil pertempuran dan dengan demikian meningkatkan statistiknya. Dalam hitungan menit, kelincahannya melonjak menjadi 200, pertahanan menjadi 300 dan konsentrasi menjadi 450. Sensitivitas, kecerdasan, stamina, dan sihir secara umum menembus batas atas dan menunjukkan nilai sekitar 1000 kekuatan dari 100 meningkat menjadi 1100 unit dan terus meningkat. Sementara itu, iblis yang datang untuk membantu berhenti beberapa puluh meter dari mereka. Dia mengenakan baju besi hitam, lengkap dengan pedang yang akan membuat manusia yang malang itu jatuh ke tanah yang basah. Iblis itu hanya sempat membisikkan nama istrinya sebelum dia terlihat, dan menjatuhkan pedangnya karena kebingungan. Sang putri menoleh ke arah rajanya dan menundukkan pandangannya dan terus terdiam. Semua orang sangat terpana dengan situasi yang menyebabkan keheningan di dalam gua.
Semua orang memusatkan pandangan mereka pada Raja Iblis Barret yang telah mengalami pukulan kritis secara moral. Tentu saja, sementara itu, pria yang berhasil membebaskan dirinya dari pelukan kuat sang putri menatap pemberitahuan yang mengatakan bahwa sekarang semua nilai bonus akan berlipat ganda, dan levelnya akan meningkat 1. Namun keheningan itu tidak bisa bertahan selamanya. Beberapa detik kemudian, teriakan marah dari sang raja menyapu gua, berjanji untuk menghancurkan pahlawan kita. Mana yang dilepaskan dari tubuhnya ternyata sangat besar. Kekuatannya bahkan mampu menghancurkan tanah tempat ia berpijak. Namun, melihat Barret marah, iblis wanita berambut perak itu mulai menyangkalnya dan meyakinkannya bahwa itu tidak seperti yang dia pikirkan dan memintanya untuk memberinya kesempatan untuk menjelaskan dirinya sendiri. Namun bagi Sirius, hal itu tidak perlu. Dia sudah berharap bahwa dia sudah mencapai level yang tepat. Mata Barret mengekspresikan kengerian yang memenuhi hatinya saat melihat pengkhianatan terhadap ratu yang ia percayai. Dengan segala kemarahannya, iblis-iblis itu mengayunkan tangannya ke arah yang serius, meneriakinya untuk menjauhi wanita yang dicintainya. Gerakannya begitu cepat sehingga hanya gumpalan auranya yang terlihat. Dia mengayunkan pedang ke arah pemuda itu, tapi untungnya pemuda itu membawa pedang patahnya, yang dia gunakan untuk melunakkan pukulannya. Sisa-sisa baju besinya terbang dari tubuhnya dan hancur berkeping-keping di tanah. Pemuda itu terlempar begitu jauh hingga ia menemukan dirinya berada di dekat Bella yang berada di ujung gua. Gadis itu mengkhawatirkannya dan segera menghampirinya untuk menanyakan apakah dia baik-baik saja. Tapi pria itu berhasil menyerap cukup banyak kekuatan dari iblis wanita dan meningkatkan pertahanannya sebelum raja muncul. Dia berdiri dan masih bisa bertahan, yang sedikit menenangkan rekannya. Selama serangan terakhir, Raja Iblis langsung berada di depan pahlawan kita, yang tidak bisa tidak mengejutkan. Tidak hanya kecepatannya tetapi juga kekuatan serangannya yang sangat tinggi, karena itu ada kebutuhan untuk memikirkan rencana pelarian. Pedagang tersebut berjanji kepada raja bahwa hal ini tidak akan terjadi lagi. Namun, apa yang dilihatnya sekarang? Sang ratu duduk berlutut di depannya dan memalingkan muka. Tetap saja, dia memiliki seorang raja level A di depannya. Barret gemetar di Jenewa menunggu jawaban. Dia telah berjanji padanya terakhir kali bahwa dia tidak akan melihat pria lain. Tetapi sekarang dia melihat pria yang sama sekali berbeda. Putri Anda tidak mau mendengarkan keluhan orang lain dengan tenang. Namun, penyebab dari semua ini ada pada raja sendiri. Dia marah, berteriak dan bertanya mengapa dia datang terlambat. Apa yang dia lakukan? Dalam sekejap, ia berhasil membungkam sang raja yang kebingungan dan membeku. Bahkan para bawahannya pun tidak berani bergerak, dan tidak mungkin mengangkat suara mereka. Mereka terus berdiri dengan tenang menyaksikan pertarungan itu. Sang ratu terus mengatakan bahwa Barret yang harus disalahkan atas semuanya. Jika dia tidak datang terlambat, dia tidak akan melakukan kesalahan yang sama 2 kali. Iblis itu salah dalam tindakannya, tetapi dia masih memiliki keberanian untuk menanyakan pertanyaan bodoh dan mengancam seperti itu. Dia tidak membiarkannya berbicara sepatah kata pun sambil terus menyerang sang raja. Jika dia telah berjalan begitu lama, apa yang dilakukan pria itu dengan begitu serius? Dia bertanya, sambil menunjuk ke arah Anda dan menuntut jawaban segera. Dia berpikir terlalu lama, yang membuat gadis itu tersinggung dan berpaling darinya. Barret memohon kepada kekasihnya untuk tidak marah dan setuju bahwa dia salah. Anda tahu, dia baru saja menyadari betapa banyak orang yang melarikan diri dari gua. Jadi dia pergi untuk menghadapi mereka. Itulah mengapa dia tidak segera menemuinya. Raja berjanji bahwa lain kali tidak akan terjadi lagi dan memohon agar dia memaafkannya. Para goblin menyaksikan keterkejutan sang induk. Raja mereka benar-benar memiliki kasih sayang yang kuat terhadap majikannya. Dia bahkan rela menundukkan kepala dan mengakui kesalahan. Jadi tidak heran dia bisa menikahi wanita monster seperti sang putri. Tingkat kepercayaan antara bawahan dan raja masih tinggi. Jadi salah satu dari mereka ingin tetap menjadi bujangan. Sementara yang lain terkesan dengan apa yang dilihatnya dan memutuskan untuk menyatakan cintanya pada Nona Seder besok. Namun, itu adalah saat yang tepat untuk melarikan diri. Saat mereka sedang bertengkar dalam keluarga, Cirrus ingin segera keluar dari pandangan mereka. Saat ini, perbedaan antara dia dan monster ini terlalu besar. Sang putri terus berteriak dan menangis di bawah rasi bintang sang raja, yang patah hati karena air matanya. Mendengar hal ini, para goblin melakukan percakapan mereka sendiri dan meminta rekan mereka untuk tidak pergi menemui Nona Seder karena dia akan memukulinya sampai mati. Mendengar kemarahan ini, pemuda itu membantu Bella berdiri sambil bertanya apakah dia bisa berjalan jika dia tidak mampu bergerak. Jika tidak, dia akan menggendongnya. Namun, gadis itu menolak bantuan, meskipun kakinya patah, tapi itu bukan apa-apa baginya. Sang putri terus memainkan peran sebagai domba yang tidak bersalah, menuduh Barret melakukan semua dosa. Dia terlambat, dan karena itu, para pria berhasil merayunya. Cinta mereka yang setia dan murni hampir ternoda, sehingga pria itu meyakinkannya dan mengalihkan tanggung jawab kepada Cirrus. Teringat akan pria itu, wajah sang raja berkerut ke arah pria itu, dan pria itu berbisik bahwa dia akan membunuhnya.
Sang putri tidak boleh merasa buruk, jadi ada baiknya menghancurkan pelakunya. Tapi gadis berambut perak itu menghentikan pria itu dengan jatuh di kakinya. Raja adalah cinta dalam hidupnya. Dan bahkan jika mereka mati, mereka akan kembali bersama untuk dilupakan. Bagaimana dia bisa mencintai pria lain? Rencananya licik tetapi bisa diterapkan. Dia mengulur waktu sampai saat-saat terakhir. Karena iblis itu tidak bisa bergerak. Dia berteriak kepada bawahannya yang bodoh untuk menghentikan orang-orang yang melarikan diri, sementara gadis itu memberitahunya bahwa dia menyukai tatapannya yang agung dan memerintah. Namun, para goblin tidak bisa mengikuti perintah Barret. Beberapa waktu yang lalu, sang putri telah memberi mereka perintah untuk tidak ikut campur dalam pertempuran. Namun, sang raja hanya marah pada kumpulan orang bodoh itu dan melakukan serangan sendiri, meninggalkan ratunya sendirian. Manusia tidak bisa pergi jauh sehingga tidak sulit bagi Raja Iblis untuk menyerang mereka. Dalam sekejap dia menyusul mereka dan meruntuhkan langit-langit yang menyebabkan batu-batu menimpa para pahlawan. Cirrus mendorong gadis lumpuh itu menjauh ketika Raja Iblis secara pribadi muncul di depan mereka. Dia sangat marah karena pemuda itu berani merayu wanita kesayangannya. Jadi dia tidak akan menyia-nyiakan kesempatan. Hanya dengan satu sapuan tangannya, anak itu terbang bebas, menghancurkan semua yang dilewatinya. Dengan kecepatan tinggi dan teriakan kesakitan yang sama, pria itu melesat melewati para bawahan raja. Dia dilemparkan kembali ke arah putri Anda yang terus duduk di pangkuannya. Serius bernapas dengan berat dan dangkal merasakan rasa sakit di dadanya. Tulang rusuknya sepertinya patah, yang akan membuatnya semakin sulit untuk mempertahankan diri dari serangan iblis sialan itu. Kecepatannya terlalu cepat untuk mengimbanginya. Dia bukan tandingannya sekarang. Iblis itu bertekad hanya untuk pertumpahan darah yang kejam. Jadi ia menuju ke arah di mana pria itu terbang. Terlepas dari kenyataan bahwa sang ratu tetap berada di dekatnya, raja tidak berhenti. Barret mengancam akan merobek-robeknya begitu dia sampai di sana. Dia berharap dengan sepenuh hati bahwa Cirrus akan membayar apa yang telah dia lakukan dengan nyawanya. Tetapi dia tidak punya pilihan lain. Satu-satunya hal yang dapat dia lakukan adalah terus melawan. Tetapi pemuda itu tidak menyangka bahwa sistem akan gagal dan mengunci dirinya sendiri untuk digunakan. Mata pemuda itu terbuka secara maksimal, dan sebuah layar yang penuh dengan teror keluar dari mulutnya. Dia hanya melihat mata pisau di depannya yang melintas dalam jarak 1 mm dari kepalanya. Namun, sebuah tamparan tiba-tiba menyadarkan semua orang dan menarik perhatian semua orang. Sang putri memukul rajanya tanpa membiarkan bahaya datang pada pria itu. Berkat itu, senjata itu melintas di sebelah kanan kepala Cirrus yang menggeliat dan kejang-kejang. Barret tidak menyadari apa yang sedang terjadi dan membeku dengan kepala menoleh ke samping. Nyawa anak laki-laki itu hampir saja terenggut. Jadi begitu dia mendengar suara ratu, dia segera bangkit berdiri. Ketika sang raja bertanya kepada kekasihnya tentang mengapa dia melakukannya, Cirrus sudah berlari menuju pintu keluar. Air mata berlinang di mata raja yang mengerikan dan kejam itu setelah kekasihnya memukulnya. Dia benar-benar merasa kasihan pada pria itu. Bahkan untuk semua pertanyaan yang diajukan sang raja, wanita itu hanya menjulurkan lidahnya sambil tersenyum riang. Pada saat ini, pemberitahuan lain tentang serangan moral kritis kepada raja dengan kenaikan level muncul di depan Cirrus. Dia telah berhasil menaikkan levelnya lagi. Tapi apakah dia bisa menang jika dia melawan Raja Iblis sekarang? Tidak ada waktu untuk memikirkannya. Jadi dia memutuskan untuk menghadapinya hanya jika dia berada pada jarak yang aman. Tapi untuk saat ini dia akan mencoba menghindari tangan yang panas. Sementara itu, iblis wanita berambut perak melihat ke arah pria itu yang semakin menjauh. Dia tidak bisa lagi menahan hasratnya. Bagi sang raja, sepertinya permaisurinya telah kehilangan akal sehatnya saat ia mulai menarik diri dari pelukannya menuju pria itu. Beberapa saat yang lalu, dia telah bersumpah kepadanya tentang cinta yang tak terbatas. Jadi dia menahannya, tidak mengizinkannya pergi ke sana. Namun sang putri terus melawan dan akhirnya dia berhasil dan membebaskan tangannya. Dia langsung mulai berlari menjauh darinya. Dia tidak tahan lagi, jadi dia melemparkan dirinya untuk mengejar pahlawan kita yang melarikan diri. Akhirnya setelah cukup dekat dengan Cirrus, ia melemparkan dirinya ke arahnya. Ia sangat ingin melepaskan perasaannya. Pria itu mendengar suara di belakangnya dan menoleh bingung dengan manuver ini. Tidak tahu bahwa iblis melompat sejauh itu. Dia memeluknya dalam pelukan, menekannya ke tanah. Tanpa disadari, dia meningkatkan kemampuan bertahan hidup para pria itu menjadi 180 unit. Raja Iblis berdiri dengan frustrasi dan mengulurkan tangannya ke depan, yang sedetik yang lalu memegang kekasihnya. Namun dalam diri pria itu terus tumbuh konsentrasi, yang meningkat hingga 140. Sementara pemuda itu menderita di bawah beban sang iblis wanita. Kekuatannya meningkat 210 poin dan persepsinya menjadi 140. Sekarang dia tidak melawan dan membiarkannya melakukan apapun yang ingin dilakukan sang putri padanya. Semua ini untuk meningkatkan statistik dan menyelamatkan orang. Hanya dengan memikirkannya, kelincahannya juga meningkat. Sang raja memperhatikan perilaku ratu dengan kebingungan saat dia berjuang untuk memilih kata-katanya.
Ia tidak mengerti mengapa sang ratu bertingkah seperti itu. Mungkin karena dia tidak cukup baik. Dia telah meyakinkan dirinya sendiri bahwa itu adalah kesalahannya. Tetapi dia ada di sini sekarang dan siap untuk menebus dirinya sendiri. Setelah raja membunuh orang itu, maka semuanya akan kembali normal. Namun, iblis wanita berambut perak itu menolak untuk menerima kehidupan lamanya. Dia meneriaki iblis tersebut dan memintanya untuk pergi meninggalkan dia dan pria itu sendirian. Ungkapan seperti itu bahkan membuat Raja Iblis ternganga. Tidak ada seorang pun yang hadir yang menyangka akan mendengarnya dari sang putri. Barret langsung berlutut menolak untuk menerima jawaban kekasihnya. Dia telah melakukan semua yang dia bisa untuk mempertahankan hubungan mereka. Tetapi pria tercela itu telah menggagalkannya. Sementara itu, Bella yang mengalami patah kaki bergegas menyelamatkan teman-temannya. Dia memerintahkan iblis yang tidak tahu malu itu untuk melepaskan Cirrus dan sambil memegang pedangnya di depan dia berlari untuk menyelamatkannya. Membenarkan pangkatnya, pahlawan kelas D ini menyerang putri pengecut yang berani melumpuhkan temannya. Namun Cirrus tiba-tiba dan tanpa sebab memintanya untuk mundur. Putri Selatan tidak hanya berbahaya dengan anggota tubuhnya, tetapi juga dengan ekornya, yang berbentuk seperti anak panah. Dia dengan cepat melilitkannya pada Cirrus, temannya, dan mencegahnya melakukan serangan, membiarkannya melilit lengan dan pinggangnya. Iblis itu mengubahnya ke dinding, menancapkan ujung ekornya seperti paku ke batu karang di atas kepala Bella. Yok sendiri terus mencium pahlawan kita, tidak peduli seberapa banyak dia memikirkannya. Dia tidak pernah menemukan jawaban mengapa dia menyukai pria ini. Satu-satunya hal yang dia ketahui dengan jelas adalah bahwa dia bukan lagi manusia. Namun, jauh di lubuk hatinya, ia merasa bahwa menyentuh pemuda itu membuatnya senang. Setiap sentuhan memberinya rasa bahagia tanpa disadari, bahkan tanpa disadari, meningkatkan level kekuatan sang pahlawan. Namun, kita tidak boleh melupakan Barret. Dia tidak akan menerima pengkhianatannya. Putri Yok terus berbohong kepadanya sepanjang waktu dan menuntunnya untuk waktu yang lama. Raja Iblis berteriak dengan suara paling tinggi bahwa dia tidak akan menyerah dan berteriak sambil berjalan di dalam gua, memaksa para bawahannya untuk menutup telinga mereka. Dia memanggil sang iblis wanita dengan setiap kata jahat yang bisa dia ingat pada saat itu. Dia telah dikhianati. Dalam keputusasaan, sang raja memanah kekasihnya yang terus memeluk pria itu. Dia siap untuk membunuh mereka sekaligus. Dengan balas dendamnya, dia mencoba menghilangkan rasa sakit pada hari itu. Pedangnya berada di depan wajah selirnya, yang membuka matanya dan terkejut dan menyaksikan tanpa memalingkan muka. Satu gerakan pedangnya sudah cukup untuk memenggal kepala pedagang yang bahkan tidak melawan dan terus mengawasinya. Pedang itu berhenti beberapa inci dari wajahnya yang cantik. Tangan Barret mulai bergetar dan membuat senjata itu bergerak. Dia menatap mata merahnya yang indah sambil mengingat saat-saat indah dalam hidup mereka bersama. Keheningan yang mati terbentuk. Demones yakin bahwa dia tidak akan menyakitinya dan dengan tenang berbalik membelakangi dia melanjutkan apa yang telah dia mulai. Iblis itu berlutut di depan selir dan Cirrus. Dia tidak bisa membunuhnya. Dan semua melalui cintanya yang abadi dan tak terbatas. Ia terisak-isak seperti anak kecil sambil terus menunjukkan kelemahannya kepada semua orang yang hadir. Sang raja dengan putus asa menurunkan tangan yang sedetik yang lalu menggenggam gagangnya dengan erat. Pada saat itu, hatinya dipenuhi dengan kesedihan bercampur amarah. Dia jatuh ke dalam keputusasaan, menyebabkan sikapnya menjadi tidak stabil dan menyebar ke berbagai arah. Raja Iblis telah benar-benar kehilangan kontak dengan dunia ini dan bersiap untuk menghancurkan dirinya sendiri. Setelah sadar, Putri Yok melepaskan pria itu dan berpaling kepada Barret untuk menanyakan apa yang sedang dilakukannya. Para goblin yang berdiri cukup jauh dari Tuhan juga langsung menyadari apa yang akan terjadi. Beberapa berteriak bahwa mereka tidak bersalah, dan dia harus berhenti. Yang lain marah karena yang pertama tidak mematuhi perintah dan mencoba melarikan diri. Dan yang lainnya mengabaikan semuanya dan lari sambil berteriak bahwa mereka tidak ingin mati karena ledakan tuan mereka. Semua orang bereaksi secara berbeda, menyaksikan lusinan bola bercahaya terbang keluar dari tubuh raja. Sementara itu, level protagonis meningkat menjadi 10, yang memungkinkannya membuka keterampilan baru. Berkat peningkatan keterampilan, pria itu berhasil menggunakannya pada pedangnya yang patah. Dengan cepat dia kembali ke pertempuran melawan lawannya yang merencanakan banyak kerusakan. Dia bergegas menuju iblis yang mencoba membunuh semua orang di penjara bawah tanah. Saat dia semakin dekat, dia menebaskan senjatanya ke leher musuhnya, meninggalkan jejak cahaya setelah ayunan. Dengan demikian Cirrus langsung memenggal kepala sang raja, meninggalkan aura emas yang memberkahi pedangnya. Skill instant kill setelah digunakan, tubuh hero akan berubah menjadi bayangan dan dapat berteleportasi di sekitar musuh dalam jarak 5 meter untuk melakukan serangan memotong. Tubuh sang raja segera runtuh dan jatuh di kaki Putri Yok, yang terpental menjauh darinya sambil berteriak.
Berkat keberanian Cirrus, penghancuran diri telah berhenti dan semua orang sekarang aman. Dia terus berdiri di sana sambil memandangi tumbul pedang, berpikir bahwa jika dia terus meningkatkan kemampuannya, dia bisa mendapatkan keterampilan yang lebih berguna. Iblis itu telah duduk di depan tubuh kekasihnya dan mengingat kembali kapan terakhir kali Barret melihatnya bersama pria lain. Dia belum pernah melakukan itu sebelumnya. Seharusnya dia bersikap tenang atau untuk kedua kalinya. Jadi mengapa dia begitu marah? Sang iblis wanita benar-benar tidak mengerti mengapa kekasihnya tampak begitu lemah hati. Saat dia terus membisikkan pertanyaan pada dirinya sendiri, tubuh Raja Iblis bergegas ke arahnya tanpa menghiraukan bagian penting seperti kepala. Sang putri sangat terkejut ketika tubuh Raja memeluknya dengan sekuat tenaga. Dia berteriak keras karena ketakutan, menarik perhatian semua orang yang tersisa di gua. Keterkejutannya begitu besar sehingga ia melonggarkan ekor yang menahan Bella. Gadis itu segera bersukacita atas kebebasannya, tetapi dia tidak dapat melakukan apapun dan mulai jatuh ke tanah. Jika tubuh tidak berbicara, mungkin saja kita berpikir bahwa itu adalah cinta seorang pria yang tidak ingin melepaskan kekasihnya dan ingin bersama dengannya selamanya. Namun, bukan itu yang terjadi. Sementara Cirrus menangkap temannya yang jatuh, tangan-tangan kuat iblis itu meremas tubuh kekasihnya semakin keras dan keras sambil membisikkan kepadanya untuk menerimanya dan mati bersamanya. Namun sang iblis wanita menentangnya, sehingga ia menendang dan berteriak bahwa ia tidak ingin mati. Barret hendak merusak segala sesuatu di sekitarnya untuk kedua kalinya. Putri Selatan menangis dan memohon untuk dilepaskan. Dia dengan putus asa menarik dirinya sendiri sambil terus berteriak dengan marah, tetapi tidak ada cara untuk keluar. Dia memohon agar ada orang yang menyelamatkannya, tapi tidak ada orang lain di daerah itu. Tapi manusia, Cirrus tidak akan membiarkannya mati begitu saja dan mengambil pedangnya dan dengan berani bergegas ke arah mereka. Dia menghantamkan senjata itu ke lengan Barret yang kuat, membuatnya melonggarkan cengkeramannya. Cirrus merebut iblis itu dari tangan raja yang sombong dan mulai menjauh dari bom yang bisa meledak kapan saja. Sang raja tidak menyerah untuk menangkap Anda hingga yang terakhir meneriakkan namanya. Akan tetapi, hal itu tidak mungkin untuk ditunda. Tubuhnya secara mencurigakan dengan cepat mulai bersinar, yang hanya membuat perasaan tidak nyaman semakin kuat. Kilatan cahaya terang langsung muncul di belakang para pahlawan kita saat mereka meninggalkan gua. Cahaya tersebut pertama-tama menerangi mereka dan kemudian menyusul gelombang kejut. Di belakangnya dengan cepat muncul gelombang ledakan yang mengangkat lapisan atas tanah dan mengaburkan pandangan. Mereka nyaris tidak berhasil menyelamatkan diri dari monster mengerikan yang menginginkan semua orang mati bahkan setelah kematiannya. Mereka terus jatuh ke dalam lubang yang terbentuk akibat ledakan. Bahkan tidak menyadari ketika sang putri mulai bersinar dengan cahaya merah muda terang sebelum perlahan-lahan hancur menjadi partikel-partikel. Dengan suara yang keras, mereka jatuh ke lantai yang dingin dari ketinggian yang sangat tinggi. Mereka menghantam aula sebuah bangunan besar. Cirrus terkejut karena mereka berhasil melarikan diri dari tempat terkutuk itu, dan terus meletakkan tangannya di dada sambil terus bernapas. Mereka telah jatuh ke dasar penjara bawah tanah. Namun, ketika ia sedang dalam masa pemulihan, ia merasakan ada gerakan di perutnya. Lalu ia mengangkat kepalanya dan melihat apa yang terjadi di sana. Di sana duduk seekor hewan kecil yang tidak puas, yang terlihat seperti kadal ungu yang gemuk. Memang bagi Uga yang telah mengubah tubuhnya menjadi kadal lin-lin. Sekarang dia menyadari bahwa makna magisnya tersembunyi dalam kesehatannya. Dengan tenang, ia menatap pria itu dengan mata merah, lalu lari masuk ke dalam sakunya, dan bersembunyi dari sekelilingnya. Sementara itu, Bella telah sadar dan berputar-putar di tempat, memegangi kepalanya sambil bertanya-tanya pada dirinya sendiri apa yang telah terjadi. Sementara dia tanpa menyadarinya berdiri di atas pahlawan kita. Pria itu mengalihkan pandangannya ke notifikasi bahwa tugas telah selesai. Raja Iblis Barret berhasil disingkirkan sehingga hadiahnya tersedia, yaitu peta kota bawah tanah di malam hari. Tetapi ada sesuatu yang benar-benar mencegahnya untuk berkonsentrasi. Cirrus harus berpikir keras untuk memutuskan apakah akan menerima hadiah ini atau tidak. Jadi kami berkonsentrasi sampai gadis itu hanya melihat apa yang ada di atasnya. Segera setelah Bella menyadari bahwa dia telah menindihnya, dia turun dari Cirrus dan meminta maaf atas apa yang telah dia lakukan. Sementara itu, Cirrus tetap diam, sementara gadis itu meringkuk di pangkuannya. Tersipu malu dengan situasi konyol itu, Cirrus mengklik antarmuka notifikasi untuk menerima hadiah. Dia penasaran apa itu, jadi dia langsung membuka hadiahnya. Jendela sistem gelap dengan jalan emas terbuka di depannya. Jalan buntu, jebakan, sumber daya, dan bos terakhir ditandai di peta. Semua ruangan ditandai, dan jalan menuju ke sana sangat jelas. Peta itu sangat berguna untuk penyerbuan mereka. Sekarang mereka bisa langsung menuju ke ruang bos tanpa khawatir tersesat di dalam labirin. Pria itu tidak menyadarinya saat ia mulai bergumam, dan gadis yang mendengarnya berbicara pada dirinya sendiri menatapnya. Dia merangkak dan menghampiri pria itu untuk menanyakan apa yang dia bicarakan dan kemana dia melihat. Tetapi pria itu hanya melambaikan tangan. Sayangnya,
Sistem ini hanya dilihat olehnya. Tidak ada gunanya duduk di dasar penjara bawah tanah untuk waktu yang lama. Jadi Cirrus bangkit dari lempengan dingin itu terlebih dahulu dan kemudian memberikan tangannya kepada gadis itu dan menawarkan diri untuk melangkah lebih jauh. Namun, dia tidak bisa pergi jauh. Jantungnya tiba-tiba mulai berdebar-debar dengan kencang, membuatnya sangat kesakitan. Dia berhenti ketika merasakan ada sesuatu yang salah yang membuatnya gemetar. Hanya beberapa saat sebelum ia berlutut dan memuntahkan cairan berwarna ungu. Dia muntah-muntah. Gadis itu terkejut saat menyadari ada yang tidak beres dengan pria itu. Mengapa dia tiba-tiba merasa sangat tidak enak? Namun, tidak ada yang bisa dia lakukan untuk menolongnya. Tiba-tiba rasa sakit yang tajam itu berpindah lokasi dan berpindah ke jari kelingkingnya yang mewarnai pembuluh darahnya dengan warna ungu yang dapat diamati bahkan oleh mata yang tidak bersenjata. Cirrus merasa seperti disayat dari dalam dan dia berteriak, meremas-remas tangannya untuk meredakan rasa sakitnya. Jari kelingkingnya tampak meleleh di depan matanya. Cairan ungu keluar dari sana, mendesis dan menggelegak, sehingga mustahil untuk melihat kegagalan pertama. Jeritannya tak henti-hentinya. Rasa sakitnya begitu luar biasa sehingga dia mengira dia sedang sekarat. Pahlawan kita jatuh di atas ubin yang menggelinding dari satu sisi ke sisi lain dan gadis itu tidak bisa menghentikannya. Dan saat ia berguling-guling di tanah, kulit punggungnya pecah-pecah seolah-olah terkena sabetan pisau, menciptakan luka yang rata. Luka baru mulai mengeluarkan cairan yang sangat mencurigakan. Siraj berteriak tanpa henti, tetapi pada suatu saat, Bella berhasil menangkapnya dalam pelukannya. Dengan begitu, setidaknya dia tidak akan melukai dirinya sendiri. Dia menekannya dengan sekuat tenaga untuk berbagi rasa sakit. Gadis itu tidak mengerti atau menyadari segalanya. Dia melihat bahwa punggungnya mulai berdarah dan sesuatu harus dilakukan. Dia tidak bisa dibiarkan bergesekan dengan tanah lagi. Bahkan dari sentuhannya, tubuhnya terasa sangat panas sehingga terasa seperti terbakar api. Jari-jarinya terus mendesis. Tetapi setelah mencapai barisan kedua, bubur ungu berhenti menyebar dan mulai berasap. Tak lama kemudian, ia pun berhenti sepenuhnya dan bisa bernapas lega. Yang tersisa hanyalah irisan hitam yang rata dan jari yang memendek. Dalam rangkaian waktu, teriakannya juga berhenti dan dia sekarang hanya bernapas dengan lelah. Bella terus memeluknya erat-erat, yang sangat membantu menenangkan pahlawan kita. Tatapannya memudar, dan jika gadis itu tidak melihatnya bernapas, dia akan mengira dia sudah mati. Mengangkat kepalanya, ia melihat tangannya dan dengan suara setengah serak berbisik bahwa neraka ini telah berhenti. Gadis itu terus memeluknya bahkan setelah ia berdiri. Melihat kekhawatirannya, Cirrus menjawab bahwa semuanya baik-baik saja dan mulai menatap tangannya. Bella tidak berhenti bertanya-tanya apa yang terjadi pada tubuhnya. Jadi dia langsung bertanya mengapa tubuhnya meleleh. Namun, satu kata yang Cirrus keluarkan dari dirinya sendiri menjelaskan semua yang telah diracuninya. Monster-monster itu telah menyerang kota sekitar setengah tahun yang lalu. Dia telah melihat beberapa makhluk bertarung dengan para pahlawan guild dengan matanya sendiri. Tampaknya saat itulah mereka meraih kotak terkutuk itu dan tidak mau melepaskannya saat melawan iblis. Iblis terus maju untuk mengambil milik mereka sendiri dan mengorbankan nyawa mereka untuk bertarung dengan anggota guild. Kotak naas itu berhasil merusak monster yang hanya ingin melucuti senjata manusia. Namun, hal itu tidak hanya memperburuk keadaan manusia. Apa yang keluar darinya tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata, tetapi dengan kekuatannya, ia menembus semua orang yang berada di sana dalam jarak 100 meter. Serius juga terkena gema pertempuran di reruntuhan, dan gelombang kejut sedikit menggores kulitnya, membuatnya jatuh ke tanah dan menumpuknya di atas bangunan yang hancur. Di sana dia mengintai seolah-olah mati. Kemudian cairan ungu tua mulai mengalir dari kotak yang hancur yang kini telah mengambil jarinya. Langit berubah menjadi ungu dalam sekejap, membuat bumi menjadi gelap. Para pahlawan dan monster mendongak dan terpana. Darah yang sesungguhnya mengalir dari langit. Semua orang terjebak di dalamnya. Baik monster maupun manusia menjerit kesakitan karena kehilangan anggota tubuh satu demi satu. Serius yang bersembunyi di reruntuhan menyaksikan kematian dalam ketakutan dengan tangan menutupi mulutnya. Pahlawan yang memuji kotak terkutuk, pertama-tama mencelupkan diri ke dalam cairan ungu bersoda yang melahap dagingnya tanpa bekas. Para monster juga jatuh di bawah pengaruhnya, berteriak tak berdaya dan kehilangan nyawa mereka. Bahkan hanya dengan mengingat semua ini, sekarang punggung pahlawan kita terasa sakit seperti meleleh karena lahar. Cirrus tidak terpengaruh secara langsung oleh cairan tersebut, tetapi karena bau yang ia hirup, ia tetap keracunan. Saat pingsan, dia sudah terbangun di rumah sakit. Dokter yang merawatnya tidak berlama-lama merana dan langsung memberitahu pahlawan kita bahwa ia hanya bisa hidup maksimal 1 tahun. Namun, ada pilihan untuk menetralisir racun tersebut. Karena itu pemuda itu melakukan serangan. Darah Dewa Iblis mampu menetralisirnya. Tampaknya ketika dia putus asa dan pasrah pada kematian, sebuah jendela sistem muncul di depannya untuk pertama kalinya. Jendela itu menanyakan pria itu apakah dia akan terikat pada sistem dan menjadi pemain.
Dengan melakukan hal itu, dia akan bisa mendapatkan tips untuk mendapatkan darah kehidupan. Jadi dia mengaktifkan sistem dan mengetahui bahwa darah itu ada di ruang bawah tanahnya. Kemudian, dia belajar bagaimana cara detoksifikasi di ruang bawah tanah itu. Bella mendengarkan ceritanya dan mulai membantu pria yang terluka itu. Keduanya berjalan tertatih-tatih. Namun berkat peta itu, dia tahu kemana harus pergi. Di seberang tempat mereka terjatuh, ada sebuah ruangan yang berisi senjata dan pakaian. Jadi hal pertama yang saya sarankan pada Bella adalah pergi ke sana. Bangunan itu sangat besar. Jadi di sana setiap desahan, dan kata-kata bergema di dinding-dinding yang kosong. Tidak ada api, dan satu-satunya sumber cahaya adalah lubang di langit-langit tempat mereka terjatuh. Koridor besar yang kosong dihiasi dengan pilar-pilar di 2 lantai. Terlihat jelas betapa terampilnya sang pematung dalam membuat karyanya yang mengikuti gaya rokoko. Sekelompok orang mengikuti pria yang berperan sebagai tank dalam pasukan tersebut. Pria itu membawa perisai besar dan berat yang ukurannya sama dengan tinggi badannya. Setiap langkah yang diambilnya terasa berat dan berat. Dia diikuti oleh seorang ksatria dengan pedang yang dengan gagah berani memegangnya di depannya. Dalam sekejap, sebuah suara keras menarik perhatian mereka, menyebabkan mereka semua mulai menatap ke satu arah. Sebuah anak panah yang cepat menghancurkan perisai tebal tank dan menyapu anggota kelompok lainnya. Komandan segera memerintahkan semua orang untuk mundur. Seseorang telah mengaktifkan jebakan. Tank tersebut mundur selangkah sebelum akhirnya tewas saat perisainya hancur di tangannya dan jatuh dalam pecahan-pecahan kecil ke lantai. Pemimpin regu yang membawa pedang di belakang punggungnya memerintahkan semua orang untuk segera membeku. Tidak ada yang bisa membangkang karena dia adalah wakil Kapten Terra, seorang pahlawan kelas B. Jika pasukannya bergerak secara acak, ada risiko besar untuk mengaktifkan mekanisme jebakan lainnya. Bahkan Cloud, yang memiliki pertahanan terkuat di antara mereka semua dengan mudah ditembak di kepala. Tidak ada yang tahu jalan mana yang akan mereka pilih. Perangkap-perangkap itu dengan terampil disembunyikan di lantai, sehingga hampir tidak mungkin terlihat. Mereka tidak lagi memiliki tank. Satu-satunya pilihan mereka adalah mengandalkan umpan meriam. Mereka akhirnya berhasil mencapai tempat ini dan mereka tidak ingin kembali. Seluruh anggota regu tenggelam dalam keputusasaan. Salah satu anggota kelompok mengingatkan mereka tentang aturan lama yang sangat berguna. Orang dengan peringkat terendah harus mendahului semua orang yang mencari jalan. Hal ini disarankan oleh Kapten Serius dari tim hukuman dan seorang pahlawan yang hebat. Mereka tanpa malu-malu telah melemparkan orang terlemah. Akui, seorang pahlawan kelas D yang baju besinya tidak berkualitas sama sekali ke depan jebakan. Mereka mengirimnya ke kematiannya. Orang-orang yang berpangkat lebih tinggi mengancamnya dengan senjata mereka dan dengan mengancam memerintahkannya untuk merangkak maju dan menemukan rute yang aman bagi mereka. Bahkan jika dia melawan, tidak mematuhi perintah komandan akan mengakibatkan kematian seketika. Ketakutan di mata anak laki-laki itu dapat dibaca dari kejauhan. Tubuhnya yang kurus dengan memar besar di bawah matanya segera menunjukkan pangkatnya yang lebih rendah. Namun, tidak semua orang sekejam itu. Pria buta itu menghentikan negosiasi mereka dan meminta mereka untuk menunggu sebentar. Mengeluarkan bola dari sakunya, Tara menjelaskan bahwa dia baru saja menemukan panah yang bisa melompat ke depan dan ke belakang. Jadi dia harus mengujinya agar bisa mendeteksi setidaknya satu jebakan dan meningkatkan peluang mereka untuk bertahan hidup. Tetapi sang komandan tidak memberinya kesempatan dan memotong penemuan itu menjadi beberapa bagian yang berhamburan dari tangan pria itu. Harapan terakhir Merkurius di bawah gaya gravitasi dengan cepat jatuh ke lantai. Komandan melarang Tar untuk mengganggu keputusannya. Dan jika hal itu terjadi lagi, dia akan membunuhnya. Anak laki-laki itu tidak punya pilihan selain menurutinya. Setiap ucapan yang menentang perintah tersebut akan diadili di pengadilan. Serius memerintahkan orang yang lemah untuk segera bangkit dan menjelajahi jalan setapak. Meskipun tubuhnya gemetar, dia harus bangun. Dia tidak rela berjalan menuju kematian. Tetapi suara-suara di belakangnya terus mendesaknya. Hampir tidak bisa mengangkat kakinya. Ia menggesek-gesekkan sepatu besinya ke lempengan beton. Dia berjalan dengan hati-hati, berusaha menyelamatkan nyawanya. Mok berusaha keras mencari kandang yang tepat dengan melangkah perlahan dan mengangkat kakinya tinggi-tinggi. Pria itu mengembuskan napas lega saat menyadari bahwa ia telah berhasil melewati salah satu jebakan yang tertinggal. Tetapi apa langkah selanjutnya yang harus diambil? Apakah ia masih bisa melanjutkan hidupnya? Namun, sang komandan tidak senang dengan kurangnya ketekunan mereka. Dia tidak ingin waktu mereka terbuang sia-sia dan memerintahkan mereka untuk bergerak lebih cepat. Pahlawan dengan peringkat D yang lebih tinggi dari sebelumnya mulai gemetar saat didorong. Dia sudah tidak bisa memilih kemana harus pergi selanjutnya. Dan sekarang dia dipaksa untuk memilih. Tubuhnya berkeringat dingin saat dia mengambil langkah berikutnya. Anak laki-laki itu memejamkan matanya untuk mengantisipasi kematian. Serius mengawasinya dengan seksama dengan pedang yang selalu siap sedia dan menghafal jalannya. Namun, jebakan itu berhasil dilewati lagi. Perbedaan niat seperti itu membuat detak jantung Marquise berdetak lebih cepat.
Dia berjalan dengan cukup baik, sehingga sang komandan menunggu untuk melihat kemana dia akan mengambil langkah selanjutnya. Mati. Dia pasti akan mati. Entitas itu mengawasi gerakannya dan sangat ingin mati. Entitas itu terengah-engah. Mereka tidak bisa berjalan lagi, tetapi haus darah tidak hilang. Di menit berikutnya, pemain dengan peringkat rendah itu tiba-tiba berbalik ke arah tim. Dengan berlinang air mata, ia bergegas menuju ke arah kelompok sambil berteriak bahwa ia tidak ingin mati. Dia ingin pulang dan tidak pernah berurusan dengan guild lagi. Dia tidak melihat ke bawah kakinya saat dia berjalan kembali dan menekan piring yang salah, yang jatuh di bawah berat badan pria itu. Dengan kecepatan yang luar biasa, sebuah anak panah yang bersinar langsung menembus tengkoraknya dan membunuhnya seketika. Kali ini serangan datang dari bawah yang mengejutkan kelompok tersebut. Mungkin di sini, setiap jebakan mengaktifkan serangan yang berbeda. Selain itu, cahaya yang menyerang muncul secara tiba-tiba setiap kali dan tidak mungkin untuk memprediksi dari mana asalnya. Dari kesimpulan ini, tim menjadi semakin putus asa karena mereka menyadari bahwa mereka tidak mungkin melangkah lebih jauh. Muka tubuhnya tergeletak tak bernyawa di lantai, menendang debu di udara. Sekarang saatnya untuk memilih yang berikutnya dari tingkat yang lebih rendah. Dia memerintahkan yang paling lemah untuk menghampirinya, tetapi tidak ada gerakan. Hanya derit pintu yang terbuka yang meminta perhatian. Orang-orang di belakang seluruh rombongan melihat pada awalnya dan berteriak kepada sang kapten untuk memberitahukan bahwa seseorang telah membuka pintu untuk mereka. Informasi yang tiba-tiba itu mengejutkannya, dan dia segera menoleh ke arah mereka. Sementara itu, di kejauhan tampak seorang anak laki-laki berambut hitam sedang mengamati ruangan dengan penuh minat. Cirrus dan Bella terkejut menemukan pahlawan lain di sini. Pada anak laki-laki dan perempuan yang serius mengenali anggota lama tim yang sempurna menurut pendapatnya. Untuk peran umpan serius yakin bahwa semua orang dalam kelompok itu harus dibunuh sekarang. Tetapi orang ini telah melanggar perintahnya dengan melarikan diri. Sementara itu, Tara melihat temannya dan merasa senang dia masih hidup. Sang komandan tidak senang karena marah. Alisnya naik ke pangkal hidungnya dan sambil mendesis ia mulai berbicara kepada pria itu dengan nada mengancam. Menanyakan mengapa ia masih hidup. Namun, pahlawan kita tidak terkejut dengan reaksi ini. Lagi pula sebelum penggerebekan, mereka bertengkar karena mereka berada dalam situasi yang tidak menyenangkan. Sehari sebelum keberangkatan, sang komandan mengangkat pedangnya dan memaksa Cirrus untuk mengangkat tangannya dan menonton dengan sedih. Dia hanya menuntut satu hal dan penjelasan. Sirius mencoba menenangkan pria berjas lainnya, tapi dia tidak mau mendengarkan. Dia ingin tahu bagaimana pria itu tahu rahasia istrinya. Namun sang protagonis yang tidak ingin memperburuk situasi, menjawab bahwa dia hanya melatih intuisinya untuk pertempuran berikutnya. Hal ini memungkinkannya untuk mengetahui warna pakaian apapun sehingga dia tahu warna pakaian majikannya. Namun, hal ini tidak terjadi pada sang kapten dan dia mengangkat senjatanya dengan kesiapan penuh untuk menyerang. Tetapi para penjaga yang menemaninya berhasil menahan dorongan hatinya. Sementara dia menunggu penjelasan tentang hubungan antara anak laki-laki dan istrinya, dan mengancam akan membunuhnya jika tidak. Cirrus dengan berani menepuk dadanya dan dengan percaya diri menegaskan bahwa ia tidak akan memfitnah dan menodai kehormatannya. Dan untuk membenarkan tindakannya, dia siap menunjukkan kemampuannya setelah begitu banyak berlatih. Dia langsung memberitahu apa yang dia kenakan dan dengan siapa dia sedang berkencan yang membuat kapten dan para penjaga terdiam dan terkejut. Mendengar kesesatan dan kecerobohan seperti itu, para penjaga setuju dengan Tuhan dan kami siap untuk membunuh pemuda itu di sini dan saat ini juga. Tetapi tidak mungkin untuk membunuhnya di kota. Jadi, bawahan lainnya memperingatkan bahwa jika ada yang menemukan mayatnya, semua orang akan mendapat masalah yang tidak perlu. Hukuman terbaik baginya adalah menempatkannya dalam kelompok umpan yang sudah mereka siapkan. Sirius mendengarkan ini sambil mengernyitkan hidungnya, tetapi tidak menyela. Hanya karena inilah sang protagonis bisa masuk ke dalam penggerebekan untuk melanjutkan pencarian penawarnya. Sekarang, dia hanya berkeliling mencari perlengkapan baru, tetapi dia cukup beruntung untuk bertemu dengan kelompok lain seandainya mereka benar-benar tersesat. Sementara itu, sang kapten melangkah maju dan menunjuk ke arah pemuda tersebut memerintahkan untuk mendekatinya karena sebagai pemimpin tim ekspedisi. Ia berhak menggunakan kemampuannya, tetapi anak laki-laki itu terus berdiri seolah-olah sedang dibentak. Meskipun dia tidak melihat apa yang terjadi sebelumnya, pemuda itu menduga bahwa dia ingin mengirim seorang pria rendahan lainnya menuju kematiannya. Bahkan teror, menyadari hal ini, meskipun diteriaki dengan serius agar tidak bergerak. Anak laki-laki itu menoleh ke kepala dan berkata bahwa karena mereka bisa sampai ke ujung jebakan hidup-hidup, mereka harus mengikuti langkah mereka untuk melewati jebakan. Tidak ada gunanya membunuh mereka. Dan setelah menggunakan jebakan itu, tim tidak perlu mengambil risiko lagi untuk menghancurkan bos besar dari ruang bawah tanah di permukaan laut. Mereka harus mengorbankan puluhan unit yang berharga. Tidak ada waktu untuk mengulangi pengalaman yang sama. Sirius menjelaskan bahwa dia melakukan segalanya untuk rakyatnya.
Jika Tarah tidak menyukainya, dia bisa saja pergi. Tetapi anak itu memilih untuk tetap diam dan mendengarkan moralitas para pemimpin. Mengangkat tangannya, Kapten bertanya kepada bawahannya, bukankah naluri mereka sudah terlatih? Sudah waktunya untuk melakukan bagian mereka untuk tim. Mereka perlu memahami konsekuensi dari tidak mematuhi perintah. Namun, ketika dia sedang menendang dirinya sendiri, Cirrus menerima pemberitahuan baru tentang pembukaan kartu. Bella yang berdiri diam di belakang anak laki-laki itu memohon agar dia tidak pergi ke sana. Bahkan hanya dengan melihat jalan yang berbahaya itu, sudah jelas apa yang bisa dilakukannya. Dia yakin ada jalan lain, jadi mereka seharusnya berpikir untuk menemukannya. Tapi dia tidak akan berbalik. Kapten telah memberikan perintah dan itu hanya berarti kepatuhan buta. Dia bersumpah pada gadis itu bahwa semuanya akan baik-baik saja dan melepaskan tangannya dan melangkah maju. Tim terkejut ketika sang protagonis mengambil langkah pertama melewati jebakan tanpa berpikir panjang. Mereka tidak percaya bahwa mereka sekarang sedang melihat pria peringkat F. Apakah benar-benar perlu hanya mengandalkan intuisi untuk memprediksi pengaturan mekanisme? Pikir mereka saat melihat sang protagonis melangkah maju dengan berani. Yang diperlukan hanyalah melewati 3 spasi lalu berbelok ke kiri dan melewati 2 spasi. Seperti keberuntungan, Cirrus membuka peta labirin yang mematikan itu. Dengan cepat ia melewati semua pelat tekanan sambil membisikkan sesuatu pada dirinya sendiri. Pemuda itu melakukan 3 gerakan tanpa henti dan tidak ada yang terjadi. Tim yakin bahwa pria itu sangat beruntung. Berbelok ke kiri, dia berjalan 2 langkah lagi tanpa mengkhawatirkan nyawanya. Si rambut coklat yang sedang serius dalam kelompok berteriak ketika pria itu dengan cepat berbalik dan mengambil langkah lain tanpa konsekuensi. Namun, menginjak lempengan itu dengan ringan membuat semua orang takut bahwa mekanisme itu akan membunuh satu-satunya orang yang berhasil sampai sejauh ini. Tetapi tidak ada bunyi klik. Tidak sekarang. Pada setiap langkahnya, pria ini tidak menunjukkan sedikit pun keraguan. Itu adalah keberuntungan sejati. Beberapa pahlawan bahkan berbisik bahwa dia tahu jalan yang benar. Namun, yang lain membantahnya dengan menyebutnya omong kosong. Hanya mendapatkan informasi tentang medan dari paruh pertama penjara bawah tanah saja akan bernilai selusin uang bahkan untuk petugas intelijen. Beberapa anak tingkat F bahkan tidak punya hak untuk menghubungi orang-orang seperti itu. Tiba-tiba Cirrus melompat ke depan, membuat semua orang mengira dia sudah tamat. Namun keberuntungan berpihak padanya. Pria itu berdiri dengan satu kaki, mencoba menyeimbangkan diri, dan hampir kehilangan keseimbangan. Dan ketika ia kembali stabil, ia menghela napas lega. Pemimpin regu ekspedisi semakin terkejut. Serius tidak mengerti mengapa mekanisme itu belum bekerja. Tetapi pemuda itu masih memiliki 5 posisi lagi. Tidak lama kemudian, dia akan berada di sisi lain ruangan. Dia memang mendekati pintu keluar yang membuat kelompok itu membuka mulut mereka dan terkejut saat mereka terus mengeluarkan air mata. Pria itu berjalan dengan percaya diri melewati mayat maki, mengacak-acak baju zirahnya dan tidak memperhatikannya. Cirrus melakukan langkah terakhir tanpa masalah dan mendapati dirinya berada di depan wajah sang komandan sambil tersenyum menantang atas kemenangannya. Pahlawan kita tidak terluka karena jebakan itu tidak terpicu satu kali pun. Sungguh sebuah keberuntungan. Orang itu hanya dengan mengandalkan intuisi mampu mengantisipasi lokasi mekanisme. Ini adalah bukti dari latihan panjangnya yang telah ia sebutkan sebelumnya sebelum penggerebekan. Dia dan Shuking tidak bersalah. Namun, sang komandan masih mengangkat pedangnya dan menodongkannya ke tenggorokan pemuda itu yang membuatnya gugup. Serius marah karena tidak percaya dengan apa yang terjadi. Mengira hal itu tidak mungkin. Situasinya lebih buruk dari mana-mana, karena insiden seperti itu hanyalah keberuntungan, yang cepat atau lambat akan meninggalkan protagonis. Bagaimanapun, sekarang dia akan pergi ke depan tim. Serius masih harus menurunkan pedangnya dan melepaskan pahlawan kita yang kini berjalan di sekitar lingkungannya. Pasukannya terus mengagumi keberuntungannya yang luar biasa. Namun dia tidak peduli. Saat berkeliling di sekitar aula, pria itu melihat jamur yang tumbuh di celah-celah di antara lempengan. Jamur itu adalah jamur kubis yang bisa meningkatkan kekuatan fisik dan meringankan penyakit. Namun setelah memakannya, ada kemungkinan ia mengalami diare. Serius menyadari bahwa iblis yang bersembunyi di sakunya sedang lapar. Jadi mengapa tidak mengumpulkannya untuknya? Sang putri tidak mungkin disakiti oleh jamur apapun dari dunia manusia. Setelah mengambil keputusan, ia membungkuk ke arah makanan dan dengan gerakan cepat mengambilnya dari tanah. Bahkan baunya pun sangat enak, yang membuat mereka harus menelan air liur. Sayang sekali protagonisnya adalah manusia dan bisa memakannya tanpa mengambil risiko. Tapi mengapa tidak mengambil risiko dan setidaknya menjilatnya? Ketertarikan pun mengambil alih. Namun, begitu ia ingin mencobanya, sang komandan menghampirinya dari belakang dan menanyakan apa yang sedang ia lakukan. Anak laki-laki itu menjawab bahwa dia baru saja menemukan beberapa jamur. Tetapi Serius langsung merebut makanan dari tangannya dan membuat pemuda itu bingung. Dia mengira bahwa sang tokoh utama ingin memakannya dan merugikan dirinya sendiri. Komandan dengan sedikit senyum di wajahnya memutuskan untuk memberinya pelajaran dan memberinya nasihat.
Setelah menyelesaikan Dungeon ini, semua sumber daya menjadi milik guild pemberani dan tim perang salibnya. Jadi tidak ada gunanya menantangnya, sebelum dia bisa menghabiskan jamurnya. Pemimpin kelompok menunjuk ke arah Cirrus dan memperingatkan dia bahwa dia tidak boleh mencuri dan agar dia tidak berkeliaran. Dia memerintahkan pahlawan kita untuk mendahului kelompoknya. Namun pria itu tidak melawan. Dia setuju dengan kapten dan dengan tegas mematuhi perintahnya. Dia meminta kapten untuk mengikutinya di awal tim karena tidak baik bagi komandan untuk diseret di akhir kelompok. Sejauh ini, dia tidak terlihat mencurigakan tetapi dia tetap waspada. Sementara itu, Tara memegang tangan Bella saat kakinya dirawat dan meminta maaf kepada gadis. Itu karena tidak mengetahui bahwa dia telah dilemparkan ke dalam kelompok umpan. Seharusnya dia memberitahukan hal itu kepadanya saat dia menjadi wakil kapten dan bisa saja menempatkannya di kelompok lain. Namun, gadis itu pergi ke sana atas inisiatifnya sendiri. Mendengar hal ini, si pria sangat terkejut dan tidak mengerti mengapa si gadis mengambil keputusan seperti itu. Dia terdiam tapi tatapannya yang tertuju pada Sirius menjelaskan sesuatu yang sudah sering dialami pemuda itu. Dan sekarang dia biasanya berbicara dengan kapten tentang pintu yang menuju ke bos besar. Tapi ada pintu lain di dekatnya yang kosong dan buntu. Penyembuh menyelesaikan pekerjaannya dengan cukup cepat sehingga patah tulangnya sembuh. Bella berterima kasih atas usahanya dan membiarkannya pergi. Sementara itu, Tara tidak dapat melewatkan kesempatan untuk berbicara dengan para gadis. Jadi dia berbicara setelah perawatan. Dia memperingatkan temannya tentang konsekuensinya dengan nada serius. Jika dia hanya ingin melindungi pria peringkat F dan mengikutinya, gadis itu hanya mengirim dirinya sendiri menuju kematian. Tim investigasi tidak lebih dari umpan meriam dan umpan yang terdiri dari Braves dengan peringkat terendah. Dengan tetap hidup, mereka hanya menyia-nyiakan sumber daya dari seluruh anggota Guild Brave. Satu-satunya cara untuk menunjukkan kemampuan mereka adalah dengan bertindak sebagai umpan atau mendahului kelompok. Wakil kapten tidak ingin Bella melakukan kesalahan yang sama. Jadi dia menjelaskan pemikirannya sejelas mungkin. Dia tidak ingin Bella meninggalkannya sendirian pada perjalanan berikutnya. Tara adalah nomor 1 dan kelas B dan dia yakin bisa melindunginya. Sementara itu, pahlawan kita yang serius telah menemukan pintu yang tepat. Tidak ada jebakan di belakang mereka. Jadi anak laki-laki itu membiarkan sang komandan lewat. Tetapi dia tidak ingin mengambil risiko atas nyawanya yang berharga dan menyuruhnya maju sambil menggumamkan sesuatu yang tidak menyenangkan. Dia tidak memahami ketidakpuasannya karena kepala tidak bisa membiarkan anggota timnya yang membawa nilai tempur yang sangat besar mengambil risiko seperti itu. Jadi penolakan pria itu bahkan tidak dipertimbangkan. Menggerutu, tidak menyelesaikan apapun dan terus maju masih harus dilakukan. Sirius pergi ke pintu utama dan menekan tangannya ke pintu dengan sekuat tenaga untuk mendorongnya ke depan. Komandan memberikan perintah untuk bersiap-siap karena pintu akan segera terbuka. Tidak ada yang tahu apa yang tersimpan di baliknya. Jadi yang terbaik adalah bersiap untuk yang terburuk. Pada saat yang sama, ia mencoba untuk tetap memasang wajah tenang. Tetapi keroncongan di perutnya tidak kunjung hilang, yang membuatnya merasa kedinginan. Pintu berayun terbuka dan angin dingin berhembus masuk menyelimuti setiap bagian tubuhnya. Setelah membukanya sepenuhnya, pahlawan kita dengan tenang berjalan ke depan melihat ke sekeliling aula, yang sedikit hancur dan dengan mulus melewati lempengan-lempengan ke tanah yang luas. Lorong terbuka dan semua anggota regu menjadi tegang. Kapan saja, sesuatu yang tidak terduga bisa muncul. Jadi mereka harus menjaga kewaspadaan yang tinggi. Namun, kepala bagian belakangnya terus terasa sakit dan dia tidak bisa rileks. Dia mengumpat pada dirinya sendiri dan mengutuk semua yang ada di sekitarnya. Berdoa agar sakitnya berhenti. Pada saat yang sama, Cirrus akhirnya mengambil langkah pertamanya dengan sabotasenya. Dia berjalan ke depan dengan tenang dan berani sambil mengamati ruangan. Ukurannya yang besar membuatnya tampak seperti bos yang merupakan monster besar dengan proporsi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sambil berkeliling dengan serius, ia terus bertanya kepada anak laki-laki itu tentang apa yang telah dilihatnya. Dia tahu saat itu cukup gelap untuk menyalakan api, tetapi perutnya yang tidak berfungsi dengan baik pada saat yang kritis mengganggu pikiran rasionalnya. Dia menduga bahwa itu mungkin karena jamur, tetapi sudah terlambat untuk melakukan apapun. Semuanya sudah berakhir. Dia akan kesulitan melawan monster dan menahan diri. Sayangnya, ketika ditanya oleh komandan, dia menjawab bahwa dari apa yang dia perhatikan, semua yang ada di sini penuh dengan monster. Memutuskan bahwa tidak ada pilihan lain, pemuda itu mulai berlari dengan cepat, memanggil timnya untuk mengikutinya. Dia menyuruh semua rekan setimnya untuk mengikutinya dan berlari melewati semuanya. Namun hal itu tidak diperbolehkan. Dia diberi perintah untuk segera menghentikannya, tetapi dia tidak berhenti. Dia melanggar disiplin dan tanpa disadari, seluruh tim bergegas mengejarnya. Mode kawanan langsung bekerja dan segera setelah satu orang berlari, yang lainnya mengikuti. Sementara itu, perut sang komandan mulai terasa semakin sakit karena berlari, yang hanya memperburuk kondisinya. Serius, kulitnya menjadi pucat, wajahnya berkeringat dingin.
Dia kesulitan menahan diri, tetapi dia bertahan dengan sekuat tenaga. Tiba-tiba, bau belerang menggantung di udara membuat semua orang menutup hidungnya sambil memikirkan racun. Semua orang merasakannya, tetapi mengabaikan pekerjaan mesin yang mengotori gedung. Khawatir akan nyawa mereka. Tanpa memikirkan jebakan, orang-orang mulai berlari lebih cepat. Siapa yang tahu bahwa di balik pintu itu sangat berbahaya? Tapi mengapa bau itu begitu familiar? Komandan yang tersipu malu itu tidak bisa menahan diri dan menyembunyikan rasa malunya. Dia memerintahkan untuk tidak berbicara omong kosong dan berlari lebih cepat, atau semua orang di sini akan diracuni. Setelah berlari sekitar setengah lorong, Sirius memerintahkan anak laki-laki itu untuk segera berhenti. Sang protagonis menuruti permintaannya dan bersandar ke dinding karena kelelahan. Kepala kelompok dengan marah menghampiri anak laki-laki itu dan mengulangi namanya saat dia mencoba mengatur napas dan bertanya apa yang salah. Sementara itu, sang komandan yang panik berteriak keras kepada Cirrus tentang apakah dia tahu khasiat jamur-jamur itu. Apakah dia benar-benar tahu segalanya dan membiarkan mereka memakannya dengan sengaja? Namun, pria itu dengan tegas menyangkalnya dan bertanya dengan penuh minat tentang jamur-jamur itu dan apa yang mereka lakukan. Tetapi sang kepala memutuskan untuk tetap diam. Tiba-tiba, pria itu benar-benar tidak tahu apa-apa, dan dia akan mengungkapkan dirinya begitu cepat. Namun, pemuda itu melihat betapa gugupnya dia menggosok-gosok pakaiannya dan meraba-raba dengan jari-jarinya. Tiba-tiba, seorang pria lain muncul di belakang mereka yang terlihat serius dan menarik sebuah batu besar yang bisa digunakan sebagai kursi. Dia mengira sang kapten sedang lelah, jadi dia menyarankan agar dia duduk dan beristirahat. Namun, hal ini hanya membuat pria itu sangat marah dan menendangnya hingga terbang. Dia memerintahkan seluruh tim untuk berkumpul dan bekerja tanpa ada waktu untuk istirahat. Setelah berhadapan dengan kelompok tersebut, dia mengangkat pedangnya dan menghentikannya di leher pemuda itu bahwa dia tidak melakukan kesalahan. Dia mengancamnya bahwa jika dia berani melarikan diri lagi saat bertemu dengannya lagi, dia akan segera membunuhnya. Namun, pemuda itu hanya menelan air liur yang menumpuk karena ketakutan. Melihat tekadnya, Cirrus pun ketakutan dan tergagap-gagap menyetujuinya. Sementara itu, ada lekukan berbentuk ekor naga di tanah yang mencapai kepalanya. Orang yang berada di depan kelompok itu menunjuk ke arah lempengan batu dan memperingatkan mereka untuk tidak menginjaknya. Mereka terus berjalan tanpa menyadari bahwa naga yang sama sedang tidur beberapa meter dari mereka di balik tembok yang jebol. Aula dengan cepat berubah menjadi gua berbatu, yang membuatnya sulit untuk berjalan. Namun setelah mereka berjalan cukup cepat, karakter utama berhenti dan menunjuk jarinya ke depan. Dia menunjuk jalan yang harus mereka tempuh. Sepanjang perjalanan mereka ditemani oleh makhluk bermata merah seperti ular atau laba-laba. Mereka mengikuti mereka dengan diam-diam menunggu saat yang tepat. Cirrus mengalihkan perhatiannya ke sebuah stalaktit yang menjuntai. Pemberitahuan sistem menunjukkan bahwa stalaktit tersebut tidak boleh disentuh, yang membuat orang menduga bahwa ada sesuatu yang mengerikan tersimpan di sana. Penting untuk bertindak tanpa ada yang menyadarinya, karena merusaknya akan menjadi akhir dari petualangan mereka. Kapten yang mengikutinya memperhatikan pemuda itu dengan curiga. Dia tidak mengerti mengapa semakin jauh mereka melangkah, semakin sedikit jebakan yang muncul. Tidak ada satupun mekanisme yang bekerja, dan mereka tidak bertemu dengan satupun monster. Fakta ini membuatnya sangat gelisah. Banyak pemikiran tentang sang tokoh utama merayap di benaknya. Seandainya dia benar-benar berada di sini sebelumnya, tetapi itu tidak mungkin. Jika dia tidak berada di timnya, mungkin monster kelas D yang menunggu di depan pintu saja bisa memakannya. Apalagi mencapai aula ini. Pikiran sang kepala disela oleh Cirrus yang memberitahunya jalan menuju bos. Jaraknya hanya 100 meter dan mereka akan sampai di depan pintunya. Tapi anak laki-laki itu telah memberinya waktu yang sulit sebelum penyerbuan. Sambil mengepalkan gagang pedangnya, pria itu mengikuti pemuda itu menunggu saat yang tepat. Lagi pula, begitu mereka sampai di ruangan bos, keberadaannya tidak akan berarti. Bahkan keberuntungan atau semacamnya tidak akan bisa menyelamatkannya. Disinilah ia akhirnya serius memperhatikan stalaktit tersebut dan begitu anak laki-laki itu berada di bawahnya, ia menyadari bahwa inilah kesempatan untuk menyingkirkannya. Pria itu mengerahkan tenaga ke senjatanya dan mulai mengambil tindakan aktif. Kepala kelompok menggunakan auranya dalam bentuk cambuk dan secara diam-diam menyerang batu yang menggantung di atas pria itu agar dia hancur sampai mati. Kapten memotong kaki batu yang menempel dengan kecepatan kilat dan stalaktit jatuh ke bawah karena gaya gravitasi. Ketika Cirrus mendengar suara di atas kepalanya, dia melihat ke langit-langit dan melihat batu runcing yang datang ke arahnya. Sang komandan memperhatikan tanpa mengalihkan pandangannya dari pemuda yang sedang menunggu ajalnya. Seorang pahlawan level F level rendah dihancurkan sampai mati oleh mekanisme penjara bawah tanah. Judul seperti itu dalam laporan tersebut menyenangkan hati sang komandan yang membuatnya tersenyum. Namun, ekor tajam yang keluar dari langit-langit tempat stalaktit telah rusak, menghancurkan batu yang mendekati anak laki-laki itu dan dengan demikian melindunginya. Sementara Cirrus menghindari puing-puing dengan tangannya.
Tungkai runcing itu langsung melesat ke arah Serius yang tidak menyangka akan kejadian ini. Tentu saja, ia tidak menyangka bahwa bocah itu bisa bertahan hidup di bawah runtuhan. Tetapi ia sangat terkejut oleh monster yang mendekatinya. Ia menyerang pria itu dengan kekuatan besar dan dia terbang beberapa meter. Semua anggota regu terkejut melihat komandan mereka dengan mudah terlempar ke belakang. Sementara itu, makhluk itu turun dari langit-langit sambil melompat ke tanah dan menghamburkan bebatuan di belakangnya. Makhluk itu dengan jengkel melihat manusia yang berani mengganggu ketenangannya dan mengibaskan ekornya ke samping. Monster ini seperti kalajengking yang bermutasi dan belajar berjalan dengan dua kaki tanpa cakar. Monster ini berdiri di tengah-tengah menghalangi jalan pasukan menuju pahlawan kita. Namun, itu bukan satu-satunya hal yang menghalangi mereka. Langit-langitnya juga runtuh, menciptakan gundukan batu dan dinding lain. Mereka dipisahkan dari pria yang tampaknya berada dalam situasi yang lebih baik sampai monster lain muncul. Beruntungnya, ia bereaksi dengan cepat dan menangkis serangan makhluk itu dengan pedangnya. Akan tetapi, dia masih terluka. Jika dia tidak menangkisnya, dia pasti sudah terbunuh. Saat mereka bertarung, sang protagonis melihat ke sekeliling tembok untuk menimbang, tetapi semuanya sudah berakhir. Dia terjebak dan kecil kemungkinan dia bisa memindahkan batu-batu raksasa ini. Namun, ketika dia sedang menghadapi satu masalah lain muncul dan menanyakan apa yang dia inginkan di dalam gua. Dari kegelapan, seorang gadis cantik berjalan ke arahnya dengan monoton menyapanya. Mata emasnya mengamati anak laki-laki itu dengan cara yang berbeda dan telinga lonjongnya bergerak-gerak sedikit. Orang-orang menjijikkan baginya. Tapi entah kenapa orang ini tidak membuatnya jijik. Monster besar yang telah berhasil melumpuhkan Serius sedang mengamati anggota kelompok lainnya dengan ganas melambaikan ekornya dengan kesal. Itu adalah boneka kalajengking level B. Seperti boneka yang berteriak tanpa henti pada lawan-lawannya. Menarik perhatian semua orang pada dirinya sendiri dan menunjukkan kehebatannya. Tara memerintahkan yang lain untuk bersiap-siap bertarung. Dan meskipun Bella diam-diam mengambil pedangnya, pedang itu terlalu berat untuk tubuhnya yang lelah. Bahkan setelah perawatan, dia mengalami kesulitan untuk berdiri. Dan sekarang dalam pertempuran melawan kalajengking raksasa. Terlebih lagi, entah bagaimana caranya, ia harus memblokir gerakannya dan menahan monster itu agar tidak melangkah lebih jauh. Jadi wakil kapten memerintahkan semua orang dengan perisai untuk melangkah maju. Tidak ada yang mempertanyakan keputusannya dan semua orang segera melangkah maju dan menancapkan perisai besar mereka ke tanah untuk menciptakan pertahanan yang tidak bisa ditembus. Dia memerintahkan semua pemanah untuk menarik senar busur mereka lebih kencang dan menembak langsung ke arah monster itu. Tim jarak jauh menerima perintah tersebut dan mengerahkan seluruh kekuatan mereka untuk menyerang makhluk itu dengan panah tajam. Ratusan anak panah melesat ke arah kalajengking yang terus diam tanpa berusaha melawan. Hujan emas turun dari atas, menyerang monster yang hanya menutupi dirinya dengan cakarnya yang kikuk. Armornya yang tidak bisa ditembus tampaknya tidak bisa menerima serangan itu. Tetapi Tara memerintahkan untuk terus mencoba. Wayang hanya berlindung dari mereka. Tetapi pada suatu saat ia merasa bosan dan berteriak. Dengan teriakan suaranya sendiri, kalajengking mengayunkan tungkai dan ekornya menciptakan gelombang kejut yang ingin menghancurkan anak panah yang dilontarkan. Kekuatannya begitu besar. Bahkan para gadis perisai pun harus berjuang keras untuk mempertahankan posisi pertahanan mereka. Mereka menopang perisai mereka dengan sekuat tenaga, bahkan tidak memberikan kesempatan untuk bergeser. Wakil kapten cukup terkejut melihat bahwa serangan itu tidak berpengaruh dan marah karena semuanya terbang begitu saja. Hanya karena beberapa kelembaman, wayang kalajengking terus berdiri diam karena tipuan dan serangan jarak jauh dari orang-orang itu tidak berpengaruh. Serius bangkit dari tempat monster itu melemparnya dan mulai membenci pendekar pedang itu karena berdiri diam. Dia hanya menyarankan mereka untuk tidak takut pada aura monster dan menyerangnya. Sekarang dengan membenarkannya dengan fakta bahwa monster itu sendirian dan ada lusinan orang. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Namun demikian, dia tetap berada di belakang yang lain. Sementara itu, pahlawan kita berdiri sendirian di sisi lain gua blok dengan lesu mendengarkan langkah kaki. Dia segera menyadari bahwa itu tidak lain adalah monster, tetapi terus menunggu. Tiba-tiba, di kejauhan dari kegelapan, ada sesuatu yang berkilauan. Dan sesuatu ini mendekat dengan cukup cepat. Itu adalah ekor kalajengking yang tajam dan runcing. Benda itu menghantam dari jarak yang cukup jauh, menghantam tempat di mana kepalanya berada sesaat yang lalu. Sambil berbaring di tanah, pria itu memandangi anggota tubuh boneka yang tertancap di bebatuan, mengagumi panjang ekornya. Monster itu tidak menunggu pemuda itu bangun dan memutuskan untuk melakukan kontak terlebih dahulu. Monster itu menarik dirinya ke arahnya dan begitu berada di udara. Ia ingin menyerangnya sementara pemuda itu duduk di tanah. Monster itu mendekati korbannya sambil mengerahkan cakar tunggalnya untuk membelah korban menjadi dua, tetapi tidak berhasil melukai Shrews.
Bocah itu bereaksi tepat waktu dan terpental dari tempat makhluk itu menghantam tanah yang terbelah menjadi beberapa bagian. Pemuda itu mundur dengan sangat keras sehingga dia mencoba untuk memperlambatnya untuk waktu yang cukup lama. Sementara itu, sang monster juga tidak mau hanya berdiri di sana dan memberikan kesempatan kepada lawannya untuk menyerang. Berbalik ke arah korban, ia menarik cakarnya dari tanah dan melakukan ayunan lagi. Namun, pria itu lebih cepat. Mendekati titik lemah boneka itu dengan serius mengepalkan tinjunya dan memukulnya dengan kekuatan serangan sebesar 3200. Hal ini hanya menyisakan lubang besar pada kalajengking, yang mulai mengeluarkan cairan hijau. Sang protagonis jelas senang dengan hal ini karena dia benar-benar membuat 2 potong daging dari satu musuh dengan 1 pukulan. Hal terakhir yang sempat dilakukan kalajengking adalah mengeluarkan jeritan kematian. Hanya sebagian kecil dari monster itu yang tercecer di tanah, membuat telinganya kesal. Batu-batu dari langit-langit berjatuhan akibat suara bising yang menghantam jenazah dan menghancurkannya. Pemilik boneka tertarik pada anak laki-laki yang berhasil menghancurkan salah satu bonekanya sekaligus. Namun, hal itu tidak mengganggu Shrus. Penawar racun yang bisa menyembuhkan tubuhnya dari racun itu terlalu dekat untuk mundur tepat di ruangan dengan bos di depan. Pemuda itu tidak bisa lagi membuang-buang energinya untuk pertempuran yang tidak ada gunanya. Tetapi bahkan jika segala sesuatunya tidak berhasil, dia akan selalu memiliki peta yang dapat digunakan untuk melarikan diri dan berkeliling. Sementara itu, di depannya berdiri duduk TL, monster yang setingkat lebih tinggi darinya. Dia tidak peduli dengan nasib kalajengking, karena dia masih berencana untuk membuang benda-benda yang bersentuhan dengan manusia. Awalnya, dia hanya ingin menggunakan monster itu untuk merobek kepala pria itu, tetapi sekarang dia bisa melakukannya sendiri. Namun, Cirrus tidak setuju dengan pendapatnya. Kepalanya bukanlah sesuatu yang dapat dengan mudah direnggut dengan tangannya dan dia tidak akan menyerah begitu saja. Mendengar pernyataan itu, Satyam hanya mendengus kecewa. Dia tidak akan menyentuh tubuh manusia yang menjijikkan dengan tangannya yang halus. Monster betina itu dengan santai terus berdiri tegak. Mengapa ia perlu kontak langsung apabila ia begitu terampil dilayani oleh keterampilan seorang dalang? Dengan benang-benangnya yang indah dan elastis, ia bahkan bisa menangani puluhan orang yang berkerumun di sisi lain gua seorang diri. Tapi dia ingin berurusan dengan pahlawan kita terlebih dahulu dan baru kemudian membunuh orang-orang yang mengganggu di luar. Pada saat itu, dari mulut dan hidung pria itu mengeluarkan darah. Namun meskipun demikian, dia mulai berteriak kesal pada monster itu. Pria itu meyakinkannya bahwa dia adalah seorang pemberani dan sudah menjadi tugasnya untuk melindungi orang-orang. Dengan segala cara dia akan tetap tinggal dan melawannya sampai akhir. Bahkan jika dia menghabiskan semua energinya, dia akan tetap melakukan segalanya untuk membawanya ke dunia lain. Pada saat yang sama, sistem permainan mengaktifkan dirinya sendiri, mencegah pemuda itu untuk tinggal sendirian dengan monster itu. Tidak mendengarkan tamu tak terduga tersebut, Sejal menerkam pahlawan kita dan mencoba melakukan pukulan dengan kakinya. Dia secepat kilat berada di depan anak laki-laki yang terkejut dan dengan terampil menjepit lehernya di antara paha dan tulang keringnya, membuatnya tidak bersenjata dan tak berdaya untuk menghirup udara. Dengan gerakan cepat, dia melemparkannya ke tanah, memukul kepalanya dengan cukup keras. Dia berharap pertarungan dengan monster itu akan lebih mudah, tapi saat ini dia menekannya dengan berat tubuhnya. Cirrus mendapati dirinya tidak bisa bergerak. Seorang pria yang melebih-lebihkan kemampuannya bukanlah apa-apa, dan dia 100% yakin akan hal itu. Namun, dengan tindakan gegabahnya mengatakan Shell membuat dirinya masuk ke dalam jebakan. Nilai dari mengaduk-aduk indranya telah mencapai 16%. Sementara itu, di sisi lain reruntuhan, kelompok pahlawan berada dalam bahaya. Wayang itu dengan mudah menghancurkan bahkan pedang paling tajam yang diarahkan orang-orang ke monster itu untuk pertahanannya. Sebagian besar orang tidak bersenjata dan hanya duduk di tanah menunggu akhir cerita. Salah satu anggota laki-laki dari tim menunjukkan betapa cepatnya kepala makhluk itu mulai memerah, dan mengira bahwa itu adalah indikator keefektifan serangan mereka, tanpa menyadari bahwa itu hanyalah boneka. Satya cukup cepat untuk mengejutkan pria yang lemah itu. Wanita yang terus menekan Cirrus memuji para pemuda itu, karena fakta bahwa dia langsung menghampirinya tidaklah buruk dalam hal kekuatan manusia. Tapi itu saja, memegang dagunya. Dia memperingatkan pria malang itu bahwa Tuhan mungkin membenci orang yang memasuki kamarnya. Sementara itu, pikiran sang protagonis sedang memikirkan hal lain. Monster itu terlalu kuat, tetapi dia tidak bisa membiarkannya menyelinap bersama yang lain. Dengan segala cara, dia harus meninggalkan monster-monster itu di sini. Jadi tanpa berpikir panjang, dia menggigit jari-jarinya yang terus memegang dagunya. Gadis itu langsung tersipu malu dan menjerit saat merasakan air liur pada anggota tubuhnya. Orang-orang tidak diperbolehkan menyentuhnya karena terlalu menjijikkan. Namun demikian, ketangkasan para pria itu langsung meningkat sebanyak 120 unit. Dan sementara anak laki-laki itu berurusan dengan dalang, wayang itu sendiri terus menyerang lawan-lawannya, membunuh mereka dengan ujung ekornya. Kalajengking terengah-engah dan mengeluarkan cairan hijau kental dari mulutnya.
tetapi tidak kalah lemahnya dan terus melakukan perlawanan. Bella, yang telah berdiri di tengah-tengah kelompok sepanjang waktu, merasa terlalu curiga bahwa monster itu sendiri tidak menyerang dalam waktu yang lama, dan hanya melawan. Dan melihat tumpukan batu itu, tidak mungkin Cirrus akan pingsan karena hal seperti itu, yang berarti mungkin dia membutuhkan bantuan. Pikiran-pikiran ini membuat gadis itu tidak bisa berkonsentrasi dan yang ingin ia lakukan hanyalah menghancurkan reruntuhan. Beralih ke Tara, ia memintanya untuk melindunginya sementara ia menarik Cirrus keluar dari bawah reruntuhan. Tanpa menunggu persetujuan, dia bergegas maju ke arah bebatuan diiringi teriakan Tara yang memintanya untuk tidak mengambil keputusan gegabah atau melarikan diri. Sementara itu, ia memohon dalam hati untuk bersabar karena ia bersamanya dan semuanya akan baik-baik saja. Namun, begitu Bella berlari mendekati Kalajengking, Kalajengking itu marah, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama memutuskan untuk menyerang musuh. Mungkin butuh beberapa detik lagi bagi cakar besar itu untuk mematahkan tulang belakang pria yang ramping itu. Tetapi untungnya ia memiliki pasangan yang hebat. Hanya bilah pedang yang berkilauan dalam kegelapan saat gadis itu berlari menjauh dari monster itu. Tara memblokir serangan Kalajengking, menyelamatkan gadis itu dari kematian seketika. Tetapi dengan melakukan hal itu, ia terlibat dalam pertarungan tunggal dengan makhluk yang menakutkan itu. Wakil kapten harus bekerja keras untuk menghadang musuh, tetapi untuk saat ini dia mampu menahannya. Bella dengan cepat termotivasi oleh tujuan tertentu berlari ke arah reruntuhan, karena Cirrus adalah pria yang kuat dan seharusnya mampu menahan tumpukan batu. Sepertinya dia berpaling pada pria itu sepanjang waktu, tetapi kemungkinan besar gadis itu hanya meyakinkan dirinya sendiri bahwa dia hanya menginspirasi hal-hal yang baik. Anak laki-laki seharusnya baik-baik saja. Namun, di sisi lain reruntuhan, Satyo memandang jijik pada jari-jarinya, yang berani dikotori oleh pria kurang ajar itu. Jenis ini sungguh menjijikkan baginya. Dia tidak menahan ekspresinya dan memanggil pria kurang ajar ini dengan berbagai macam kata, tapi dia tidak peduli. Dalam satu gerakan, sang tokoh utama membunuh 2 burung dengan 1 batu. Memegang tenggorokannya, dia berdehem dan melihat skor ketangkasannya meningkat 340 unit. Bahkan saat para gadis memohon, dia tidak membencinya. Dia akhirnya berhasil membebaskan diri. Tersipu malu dan jijik, monster itu sangat marah. Untuk pria yang berani mengotori anggota tubuhnya, dia akan membuatnya membayar harga yang pantas. Bagi Cirrus, ia sangat menyesal telah kehilangan senjatanya dan sekarang tidak dapat menggunakan keahliannya. Jika dia tahu hal ini akan terjadi, dia pasti akan membawa senjata dengan kualitas yang lebih baik. Dia tidak punya pilihan lain selain bertarung hanya dengan menggunakan tinjunya. Dengan cepat ia melompat dari tempat duduknya dan berlari ke depan, mengincar CTL. Baginya, serangan semacam itu hanyalah permainan anak-anak yang tidak berbahaya. Jadi dia bahkan tidak repot-repot menghindarinya. Tidak peduli seberapa keras pahlawan kita mengayunkan tinjunya, dia tidak bisa memukulnya sekalipun. Namun, dia lebih baik untuk itu. Jadi TL tidak dapat mengatasi rasa jijiknya dan terus melawannya dengan hanya kakinya yang berhasil mengenai wajahnya. Pukulannya jauh dari kata lemah. Jadi kekuatan yang dia gunakan untuk memukul terlalu nyata untuk seseorang seperti dia. Saat dia menyentuh bagian dalam kakinya ke wajahnya, dia memperhatikan bahwa kulitnya halus dan lembut, seperti kulit bayi yang serius. Mendarat dengan cukup menyakitkan di bebatuan setelah tendangannya. Tapi untungnya, itu tidak berakibat fatal. Sachiel menikmati bermain dengannya untuk beberapa alasan karena baginya dia tampak lemah dan tak berdaya. Hal itu membuatnya merasakan kenyamanan yang luar biasa untuk bersenang-senang. Pada saat yang sama, dia terus mendapatkan persentase penguatan dengan keterampilan menyimpan perasaan. Pada saat yang sama, ia memegang kepalanya dan bertanya-tanya, pikiran apa yang terlintas dalam benaknya. Keterampilan ini mengisyaratkan kepadanya untuk menyentuh kulit sang protagonis lebih jauh lagi. Tetapi ia terus menolak keinginan bodoh seperti itu. Ia tersadar dan mengambil ekor berduri dari boneka yang dibunuh dan menggunakan benang untuk menariknya ke arahnya. Dia harus membunuh pria itu secepat mungkin. Akan sangat buruk jika orang-orang di luar berlari ke dalam ruangan bos yang telah dijaganya dengan sangat hati-hati. Menarik benang ke arahnya, matanya memancarkan rona kuning, memberitahukan bahwa ia telah menemukan rencana untuk menghabisi para penyusup. Dia mengarahkan ekor boneka ke depan lurus ke arah Cirrus. Dia terus berdiri dengan berani dan tidak bergerak di dinding menunggu serangan berikutnya. Dia segera menyadari bahwa dia mulai diserang oleh seekor kalajengking dan bersiap untuk melawan. Apapun yang ada dalam pikirannya, dia tidak akan membiarkannya. Protagonis pasti menghindari objek yang menyerang karena dia telah berhasil mengumpulkan poin kelincahan yang cukup untuk menghindari serangannya. Mengulurkan lengannya dengan lurus, ia memusatkan mana di tangannya dan menggunakannya sebagai selubung dalam bentuk pisau. Dengan gerakan yang sangat tepat, ia berhasil membelah ekornya menjadi 2 bagian yang sama besar, yang terbang terpisah ke arah yang berbeda. Namun, ini hanyalah tipu muslihat sebelum Satya melakukan serangan yang sesungguhnya.
Dia bahkan tidak menyadari bagaimana wanita itu bisa begitu dekat dengannya. Dia lengah dan Cirrus sekali lagi merasakan tenggorokannya mengerut karena serangan musuh. Jadi TL dengan cekatan memegang lehernya dengan kakinya, memaksanya untuk meronta-ronta ke batu yang ada di belakangnya. Dia menekannya dengan seluruh berat badannya, bahkan tidak memberinya kesempatan untuk menghirup udara segar. Dia bahkan tidak menyembunyikan wajahnya saat dia mencoba membunuhnya, yang meneriakkan kegembiraannya. Dia berhasil menangkapnya lagi. Kali ini, dia hanya menggunakan anggota tubuhnya untuk mencekik Cirrus. Tidak ada belas kasihan atau melarikan diri kecuali kematian. Matanya kabur, paru-parunya terasa panas dan anggota tubuhnya mati rasa. Namun, pahlawan kita tidak ingin mati. Jadi dia menggunakan semua kekuatannya yang terkumpul untuk menunjukkan cengkeramannya yang sebenarnya. Dia bahkan berteriak karena tekanan yang begitu kuat. Tetapi dia tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk membebaskan diri. Dia terlempar ke samping dan bahkan harus menutupi dirinya dengan tangan untuk menghindari wajahnya hancur. Sementara itu, sang pemain bertahan utama berhasil mencetak 130 poin. Namun, CTL tidak mau memberikannya. Dengan cepat mengambil alih situasi, dia meninju wajah pria itu dengan segenap pikirannya. Dia tidak menyukai kenyataan bahwa ada manusia yang berani menyentuhnya dengan tangan yang menjijikkan. Jadi dia menggunakan benangnya sekali lagi, mengambil ekor yang telah dipatahkan menjadi dua bagian. Dia mengikat kedua tangan pahlawan kita, lalu memakukannya ke tanah. Dia terkejut ketika dia menggunakan bagian dari boneka itu untuk tujuan seperti itu. Kekuatan yang luar biasa baginya begitu besar sehingga sekarang tampak seperti keajaiban yang mustahil untuk menghindari serangannya. Saat dia berbaring dengan tenang, gadis itu berjalan dengan gagah menghampirinya dan mengangkat kakinya. Dia hendak meremukkan kepala pahlawan kita seperti semangka dengan ekspresi kesenangan yang buas di wajahnya. Dia perlahan-lahan menambah beban pada kakinya, membuat tulang rahangnya mulai terasa sakit. Namun, karena keseriusannya dalam berlatih, stamina dia semakin membaik dengan nilai 50 poin, persepsi 71, dan sihir 93. CTL menggigit jarinya karena pusing. Aneh baginya untuk merasa senang bisa menginjak manusia seperti ini. Dia ingin berjalan ke seluruh tubuh manusia itu untuk mencoba mencari tahu apa yang sedang terjadi. Begitulah nilai pencampuran perasaan mencapai 66%. Dia merasa bahwa orang-orang tidak pantas mendapatkan apa-apa selain tergeletak di tanah, membiarkan orang lain berjalan di atas mereka. Jadi dia terus menarik benang. Sementara itu, boneka kalajengking yang sedang bertempur melawan kelompok manusia nyaris tidak bisa berdiri. Karena emosi yang meluap-luap, Tara dengan naifnya mengira monster itu mulai kehilangan pijakan sehingga dia memerintahkan yang lain untuk mempertahankan formasi dan terus maju karena mereka hampir menang. Namun di sisi lain tembok Cirrus terus diejek sambil berjalan di atas tubuhnya, menambah poin pada kekuatan serangannya. Tidak saja hal ini menguntungkannya, tetapi juga membawa kesenangan tersendiri untuk mewujudkan emosi yang baru. Nilai pencampuran perasaan telah mencapai 90%. Jadi kalajengking juga terpengaruh olehnya. Saat Bella berlari ke arah Chavan, ekor boneka dengan cepat mendekatinya. Sayangnya, batu-batu itu menghalangi jalannya sebelum ia sempat mencapai batu-batu besar yang menghalangi jalan di depannya. Sekarang dia tidak punya pilihan selain mundur, tapi monster itu tidak menyukai hal itu. Jadi dia menggunakan ekornya sebagai pengganti cambuk dan melemparkannya ke belakang. Tara sangat mengkhawatirkannya, menyebabkan dia sering teralihkan dari pertempuran dan secara ajaib terhindar dari serangan. Bella yang memegang pedang cacat di tangannya mendarat tepat di tempat Cirrus semula terlempar ke belakang. Sementara mereka hanya mengkhawatirkan diri mereka sendiri. Cirrus memohon dengan suara lantang untuk tidak berjalan di atas tubuhnya yang dimanjakan, yang sekarang memar-memar. Namun, tidak ada yang mendengarkannya dan dia terus melakukan apapun yang dia inginkan. Sementara itu, boneka tersebut memutuskan untuk menyerang pemimpin regu, yang menyebabkan Bella melarikan diri agar tidak tertangkap basah. Dia terkejut, tetapi melakukan yang terbaik untuk menjaga agar ekornya tidak menabraknya lagi, terus mendorongnya ke samping. Namun, alangkah terkejutnya dia ketika meskipun jaraknya begitu jauh, boneka itu masih mampu menembus dinding. Level monster itu sebanding dengan seorang elit. Mereka bertempur mati-matian saat berada di sisi lain reruntuhan. Saya menikmati rasa lembut kulit pria itu di kakinya. Untuk pertama kalinya, dia bisa merasakan sesuatu yang berbeda dari batu-batu kasar. Dengan nilai yang hilang dari indranya meningkat menjadi 95%. Di sisi lain reruntuhan, pemimpin regu terus menatap tembok yang jebol tanpa menyadari sekelilingnya. Segera setelah dia sadar dan menyadari bahwa ada sesuatu di belakangnya, sang kapten meraih gagang pedangnya dan berbalik ke sisi lain secepat kilat. Karena dia tidak mengikuti gerakan monster itu, cakarnya terlalu dekat dengannya. Sudah terlambat untuk melarikan diri, karena monster itu sudah tidak bisa dihentikan. Mereka terlibat dalam pertarungan sengit untuk hidup. Sementara CTL terus menginjak-injak Cirrus yang membuatnya tidak nyaman dan dirinya sendiri bahagia. Hal ini membuat bonekanya semakin gemetar dan semakin kehilangan sinyal iron darinya. Ini adalah keuntungan yang serius, yang mati-matian berusaha mempertahankan diri dengan pedang di satu tangannya.
Dia begitu tegang, berusaha mempertahankan diri agar tetap hidup sehingga setiap otot di tubuhnya menegang. Untuk beberapa alasan, dia berpikir bahwa mereka telah berdiri di satu tempat terlalu lama, dan monster itu telah berhenti mendorongnya sehingga dia membuka satu matanya untuk melihat sekelilingnya. Monster itu tidak bergerak, dan sang kapten mengira bahwa ia akhirnya berhasil menghadangnya. Senjata itu sebenarnya tepat berada di cakarnya, yang membuat pemikirannya tidak salah. Itu adalah kesempatan yang sangat bagus untuk melakukan serangan balik. Jadi dia mengarahkan pedang ke samping, mengayunkan anggota tubuh yang besar itu menjauh darinya. Dia harus menggunakan salah satu teknik terbaiknya auman harimau. Orang-orang di sekitarnya hanya bisa melihat lusinan garis-garis bercahaya yang bergerak melintasi monster itu mengikuti pedang. Teknik ini cukup serius untuk melemparkan kalajengking beberapa meter darinya. Anggota kelompok yang lain mengagumi serangan yang begitu dahsyat. Sementara yang lain menyaksikan monster itu berguling-guling di tanah tanpa menurunkan kewaspadaan mereka. Orang-orang senang berada di bawah komando seorang pria kuat yang pukulannya telah mengalahkan monster itu dengan kecepatan kilat. Benar-benar layak dan setingkat. Sementara itu, nilai perasaan selama skill, yang sepenuhnya memengaruhi Satchel sudah hampir mencapai maksimum. Karena keadaannya yang rileks, dia benar-benar kehilangan kendali atas boneka itu. Membuat timnya yakin bahwa mereka akan menang atas monster itu. Mereka yakin bahwa selama sang kapten bersama mereka tidak perlu takut pada monster, tidak peduli berapa banyak yang datang. Setelah begitu banyak pujian, serius sekali lagi merasa bangga pada dirinya sendiri. Sekarang dia merasa bahwa monster itu hanya terlihat mengintimidasi, tetapi lemah di dalam, dan tidak sulit untuk dikalahkan. Teriakan-teriakan seperti itu masih terus berjalan di atas pahlawan kita yang sudah pasrah pada nasibnya di atas tikar dan bersantai sebisa mungkin. Kalajengking terus menancapkan cakarnya ke dalam tanah, meninggalkan jejak cairan hijau yang mengalir dari mulutnya. Dengan penuh percaya diri, mengarahkan pedangnya ke arah monster tersebut dan mengatakan bahwa dia akan menghadapinya sendiri. Dia mengatakan kepada kelompok itu untuk tetap di tempat dan menonton dan belajar dengan hati-hati. Itulah kekuatan seorang kapten kelas 8. Melihat kakinya yang telah menginjak tubuh manusia beberapa saat yang lalu, Satchel tidak mengerti apa yang terjadi padanya sekarang. Dia selalu merasa jijik dengan manusia, dan sekarang dia secara sukarela mulai menyentuh mereka. Sebagai permulaan, dia perlu menenangkan diri. Tatapan matanya dan nafasnya yang cepat menunjukkan kelemahannya, membuatnya menjadi mangsa empuk bagi Cirrus. Gerakannya sebanding dengan penyiksaan bagi CTL. Tubuhnya lentur dan kakinya lincah, tapi berat badannya sangat besar. Setiap sentuhan membuatnya merasa lebih buruk, dan jika dia tidak menghentikan sikapnya dan mengambil tubuhnya mungkin dia tidak akan sanggup menerimanya. Tidak ingin menyerah. Dia berusaha sekuat tenaga dan berteriak di hadapannya, memintanya untuk menghentikan pelecehan tersebut. Tetapi Shell tidak berhenti. Dia ingin pria itu diam. Jadi dia mengarahkan kakinya ke bibir pria itu untuk menutup mulutnya. Yang keluar dari mulut pria itu hanyalah gumaman yang bahkan penerjemah terbaik pun tidak akan mengerti. Tapi itulah yang dia inginkan. Dia tidak benar-benar ingin mendengar suara pria yang menjijikkan itu. Jadi dia lebih memilih untuk menikmati kesunyian. Kecuali dia hanya memperburuk keadaan dirinya sendiri. Vitalitas anak laki-laki itu telah meningkat menjadi 1,600 poin, dan konsentrasinya bersama dengan staminanya telah melewati 2,000. Sementara serius membunuh kalajengking boneka dan mengumpat semua makhluk hidup. Pahlawan kita memberi makan dirinya sendiri kepada musuh yang bodoh. Tanpa disadari, kerang tersebut meningkatkan daya juangnya dan mengisi poinnya yang sudah melimpah ruah. Sementara itu, si narsis serius yang yakin bahwa ia lebih kuat dari monster itu semakin terkejut karena cangkang kalajengking terus menahan serangannya. Kalajengking itu masih mengeluarkan cairan hijau dari mulutnya untuk mencoba menghadapi para pahlawan. Tapi satu ayunan pedangnya sekali lagi melemparkannya kembali. Saat itu juga ia menggunakan skill andalannya untuk mempertahankan diri di tengah teriakan keras para pasukan. Serius berdiri dengan bangga di depan boneka yang masih terengah-engah dan membuat penampilan yang keren. Monster itu gemetar terbaring di tanah dan mengerang kesakitan saat para prajurit mengagumi kapten mereka. Mereka bangga karena dia telah berhasil membuat monster itu pingsan dengan pukulan demi pukulan. Mereka tidak tahu apa yang terjadi di balik reruntuhan dan bersorak-sorai merayakan kemenangan kecil mereka. Akhirnya, monster yang secara diam-diam menyerang mereka dari langit-langit, berhasil dikalahkan. Dalam keadaan seperti itu, mereka bahkan tidak berharap monster itu bisa bangkit dan menyerang mereka lagi. Oleh karena itu, mereka dengan suara bulat menganggap serius sebagai pendekar pedang yang tidak terkalahkan. Sementara itu, sang protagonis menyerap semakin banyak poin kelincahan, pertahanan, dan persepsi yang semakin kuat setiap saat. Tubuhnya tidak dapat lagi menahan kekuatan yang tanpa disadari dituangkan ke dalamnya. Seperti halnya boneka kalajengking yang tidak dapat menahan ketajaman pedang dan terbelah menjadi 2. Di sisi lain, Satchel terus menikmati sensasi baru menyentuh manusia.
Pikirannya begitu kabur sehingga dia tidak menyadari tindakannya karena perasaan senangnya jauh lebih kuat daripada rasa kewajibannya. Jadi, dia akan terus berjalan seandainya bukan karena suara kasar di kepalanya, yang mulai menanyakan tentang suara aneh di luar. Pada saat itu juga, sebuah titik pencerahan muncul dalam pikirannya. Matanya membelalak dan ngeri dan wajahnya langsung berkeringat saat mendengar suara gurunya. CTL segera memantul dari Cirrus dan mengambil posisi berdiri saat dia masih dirantai ke tanah. Segera setelah dia mencengkeram dirinya, dia cenderung ke lengannya, dan dengan sekuat tenaga mematahkan belenggu yang telah membuatnya tidak nyaman selama beberapa waktu. Menatap ke depan dan kebingungan, dia tidak bisa percaya bahwa dia telah melupakan perintah tuannya yang menginginkan kematian unit manusia dengan cepat. Tetapi sekarang, setelah ia berhasil sadar, sudah waktunya untuk melakukan penyesuaian interaksi. Perlu untuk menyelesaikan perintah tuannya yang tidak mentolerir penundaan. Namun, sekarang pahlawan kita berbeda dengan saat dia berada di bawah reruntuhan. Selama ini, dia telah berhasil mengilhami setiap sel tubuhnya dengan kekuatan magis, sehingga makhluk yang paling lemah sekalipun dapat merasakan aura jahatnya. Menoleh ke CTL, dia bertanya apakah dia ingin melanjutkan pertarungan. Saat dia mendekat, dia semakin menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Perasaan yang dia rasakan sebelumnya pada dasarnya berbeda dengan yang sekarang. Tekanan dari Cirrus sebanding dengan kekuatan bos penjara bawah tanah ini. Lord Na, auranya begitu menakutkan hingga menyebabkan kakinya gemetar. Dia sudah ragu untuk melawannya karena dia jelas menyadari bahwa itu tidak akan berakhir dengan baik untuknya. Melihat ke dalam matanya yang merah, seakan-akan saya merasa seperti serangga kecil yang tidak dapat menghindar dari nasibnya yang akan dihancurkan. Satu-satunya solusi yang masuk akal yang terlintas dalam benaknya pada saat itu adalah mencoba melarikan diri. Mempertimbangkan konsekuensinya secara singkat, dia mundur dan berlari jauh ke dalam gua tempat asalnya. Cirrus tetap tinggal di sana dengan baik hati, membiarkannya pergi untuk menjalani kehidupannya yang singkat dan menyedihkan. Dan dia meninggalkannya sendirian untuk menatap ke dalam kegelapan yang menawarkan jalan menuju keselamatan. Untuk dia, mengejar iblis kecil hanya membuang-buang waktu. Karena tujuan utamanya adalah darah dewa iblis yang bersembunyi di kamar bos. Tindakan yang tidak perlu menghabiskan banyak energi, yang bisa dia gunakan dalam pertempuran dengan bos. Sementara itu, orang-orang terus berdoa dengan serius sambil menghujani dia dengan pujian. Tim yakin bahwa bersamanya tidak akan ada penjara bawah tanah yang tidak bisa mereka bersihkan. Bella sendirian di akhir pertarungan, bergegas menuju runtuhan yang telah dia incar sepanjang pertarungan. Begitu ia berhasil mendekat ke bebatuan, salah satu bebatuan bergemuruh ke samping akibat benturan kaki seseorang. Ternyata itu serius. Dia cukup khawatir tentang dia dan bertanya bagaimana perasaannya dan apakah dia telah melukai dirinya sendiri di bawah reruntuhan. Namun, dia baik-baik saja dan tersenyum canggung saat Bella menukik untuk memeriksanya. Dia mengangkat lengannya dan melihat debu yang menutupi baju besinya dalam bentuk bola tipis. Tetapi dia tidak melihat kerusakan yang jelas. Saat itulah dia berspekulasi bahwa dia mungkin mengalami pendarahan internal dan bersikeras untuk memeriksanya ke dokter. Hanya satu orang dalam skuad yang tidak senang dengan kembalinya dia, dan mengepalkan tinjunya semakin erat saat Bella dengan penuh kasih sayang meminta Cirrus untuk memberitahunya jika dia merasa lebih buruk. Sementara itu, seorang yang sangat serius memanggil seluruh tim untuk mengikutinya, berjanji bahwa dia akan menunjukkan kekuatan yang sebenarnya dan menghancurkan bosnya seorang diri. Dia yakin bahwa bahaya penjara bawah tanah ini jauh dari permukaan laut, tetapi jauh lebih rendah sekitar 1D. Matanya bahkan semakin berbinar saat menghitung hadiah untuk permukaan laut yang ternyata lebih rendah. Jika dia berhasil melakukan penipuannya, guild pasti akan mempromosikannya dan membayarnya dengan banyak uang. Saat mereka mengantisipasi kemenangan mereka, mereka bahkan tidak memikirkan fakta bahwa CTL telah melaporkan semuanya kepada tuannya. Berlutut di depan Lourdes, dia bercerita tentang pria kuat yang berjalan di sekitar sini tidak jauh dari sini. Dia tidak tahu tentang metode yang dia gunakan, tetapi kekuatan tempurnya yang lemah telah meningkat pesat ke tingkat yang tak terbayangkan hanya dalam beberapa menit. Dia memperingatkan tuannya dan menyuruhnya untuk berhati-hati saat dia berdiri di depan altar batu yang dipenuhi cairan bercahaya dan melakukan ritual yang hanya diketahui olehnya sendiri. Nai tidak senang dengan keputusannya untuk menerobos masuk, tetapi tidak berteriak. Dengan suara yang sudah tua dan kasar, dia hanya membisikkan namanya, dan dia sudah mulai gemetar. Dia tidak suka jika ada orang yang mengalihkan perhatiannya dari urusannya. Tetapi dengan tetap tenang, dia tetap menanyakan perintah apa yang telah dia berikan sebelumnya. Menatap lantai, dia segera menjawab bahwa dia menyuruhnya untuk menjaga pintu dan tidak membiarkan apapun yang hidup masuk ke kamarnya. Saat itulah dia menyadari kesalahannya. Matanya membelalak dan keringat bercucuran di wajahnya saat dia menyadari bahwa dia telah melanggar perintah.
Dalam upaya untuk membenarkan dirinya sendiri, ia langsung mengangkat kepalanya dan mencoba berargumen bahwa ia mengkhawatirkannya. Tetapi sudah terlambat. Sebuah gelombang cahaya menembus dadanya, meninggalkan sebuah lubang dan mencegahnya untuk berbicara. Semuanya sudah berakhir baginya sekarang. Serangan itu menembus dirinya dan tempat persembunyian serangan itu. Di belakang punggungnya ada ledakan yang melemparkannya ke samping dengan gelombang kejut yang membuat rambutnya tertiup angin. Tuan Nate dengan jelas mengatakan kepada pelayan yang hampir tidak hidup itu bahwa dia tidak mau mendengarkan alasannya yang menyedihkan. Dia mengingatkannya bahwa dia sendiri yang telah melanggar perintahnya dan menerima ganjaran yang pantas diterimanya. Serangan ini membuat dia terbang kembali ke struktur batu dan jatuh ke tanah dan terluka parah. Sambil mengangkat tangannya, ia mengarahkan jarinya ke atas dan menggunakan sihir. Dia hanya ingin memainkan satu pertandingan terakhir dan tidak mengotori tangannya. Jadi untuk tubuhnya segera mengikuti gerakannya. Dan sekali lagi berada di udara dan terbang langsung ke tumpukan mayat iblis dan manusia yang telah lama mengalami nasibnya. Di sudut paling gelap dari ruangan bos, sudah ada segunung mayat dari para pemberani yang telah memasuki kamarnya dan mengganggu ketenangannya. CTL pergi ke sana juga memukul punggungnya dengan keras ke baju besi salah satu iblis. Diikuti dengan suara retakan. Lordan berpikir bahwa setelah kesalahan yang tak termaafkan, menjadi bahan bakar untuk eksperimennya bukanlah hukuman terburuk. Cairan hijau mulai mengalir dari mulut kerang sage. Tubuhnya tidak bergerak, dan pikirannya menjadi kacau. Dia yakin akan sesuatu meskipun dia tidak ingin mati di tempat ini. Kembali ke altar batu, Nai menatap tajam ke dalam kuali yang berdiri dikelilingi oleh api biru. Sungguh waktu yang sangat lama. Untuk pertama kalinya dan setelah sekian lama, dia bisa menciptakan ramuan yang didambakan. Untuk mempertahankan suhu, ia harus menggunakan lebih dari 1000 tubuh monster sebagai bahan bakar. Begitulah cara dia akhirnya bisa mencapai hasil yang diinginkan. Darah iblis akhirnya mulai mendidih dengan keras mengeluarkan gelembung-gelembung yang naik dari dasar kuali. Namun demikian, ia tidak dapat menikmati momen kegembiraan itu. Sebuah ledakan keras datang dari gerbang yang mengarah ke kamarnya. Gerbang itu mulai berantakan dengan cepat karena seseorang berhasil menghancurkannya. Tentu saja, mereka tahu tanpa laporan bahwa orang-orang akan datang menemuinya dan sama sekali tidak terkejut dengan kemunculan mereka. Selain itu, ramuannya sudah hampir siap. Perlahan-lahan ia menoleh kepada para tamunya. Ia mengajukan satu pertanyaan kepada mereka, yang secara bersamaan terlihat bodoh, berani dan tak kenal takut, sehingga mereka ingin datang ke kamarnya sendiri. Di depan seluruh kelompok berdiri dengan serius, yang tidak menyembunyikan narsisismenya, dan menjawab bahwa dia adalah orang yang datang untuk menanamkan rasa takut dan hormat di dalam hatinya. Namun, anggota regu lainnya tetap tenang dan berdiri dengan bangga di belakangnya. Pahlawan kita sendiri tidak melihat pada sang bos, tetapi pada apa yang berdiri di belakangnya. Dia akhirnya berhasil mendapatkan obat penawarnya, darah Dewa Iblis, yang akan langsung membebaskannya dari kutukan yang diterimanya secara tidak sengaja. Nenek menatap serius untuk waktu yang lama, secara terbuka bertanya-tanya bagaimana dia bisa mendapatkan begitu banyak keberanian. Apakah dia orang kuat yang disebutkan Satiel? Namun, tidak ada jawaban. Untuk sesaat serius jatuh dari kenyataan, menyadari bahwa obat penawarnya berada tepat di depannya, dan bahkan berhenti memperhatikan bos yang berdiri di tengah ruangan. Sebaliknya, komandan serius, benar-benar fokus pada kemenangannya, dan memerintahkan semua orang untuk tetap di tempat duduk mereka dan tidak melakukan tindakan apapun. Senyum jelek di wajahnya semakin lebar saat dia mengangkat pedangnya di depannya. Sesuai janjinya, dia akan mengalahkan bos penjara bawah tanah ini, dengan pikiran untuk membuat semua monster sadar akan kehebatannya. Didorong oleh keberhasilannya dalam pertempuran sebelumnya, anggota kelompok yang lain terus menyulut api dan membuatnya terkoyak-koyak. Dalam situasi yang begitu menegangkan, sepertinya hanya orang yang serius yang tidak merasakan energi jahat dari bos penjara bawah tanah ini. Satu-satunya hal yang membuatnya tertarik saat ini adalah penawarnya, yang harus dia jalankan untuk waktu yang lama. Selain itu, setelah dia secara langsung bertanya padaku tentang darah Dewa Iblis, dia tampak seperti orang bodoh. Untungnya, Cirrus tampaknya bukan musuh yang kuat. Jadi pahlawan kita tidak diperhatikan. Bos hanya fokus pada Sirius, yang menarik banyak perhatian dengan teriakannya. Menanggapi hal ini, sang bos juga tidak menjauh. Diiringi teriakan para pendukung yang memekakkan telinga, sang kapten bergegas menuju ke arah Ene dengan penuh keyakinan akan kemenangannya. Saat dia berlari sambil tersenyum puas, iblis itu perlahan-lahan mengangkat tangannya menunjuk ke arah pria pemberani yang berani melawannya sendirian. Dengan membawa pedang yang ditempa oleh pandai besi terbaik di negeri ini, ia menyerang musuhnya dengan serius, menasihatinya untuk mempersiapkan diri dan merasakan ketakutan. Tiba-tiba, jari telunjuk tetangga mulai memancarkan cahaya terang, seperti api yang berputar-putar ingin bebas dari belenggu. Setelah itu, sinar yang menyilaukan muncul dan membuat semua orang di dalam gua tidak bisa melihat. Pada saat yang sama, baju besi dari orang bodoh yang serius yang mencoba mempertahankan diri dengan pedangnya mulai hancur dan terbang berkeping-keping, meninggalkan tubuh lembutnya yang
yang tidak berdaya. Kekuatan Raja Iblis begitu besar sehingga pria malang itu terlempar ke sisi yang berlawanan dalam sepersekian detik, meninggalkan jejaknya di batu. Pandangan semua orang tertuju pada pemimpin yang mereka yakini sampai akhir. Dengan sebuah letupan keras yang serius, tubuhnya terbang menabrak dinding batu, menghamburkan pecahan batu dan bagian dari pelindung dada besinya. Setelah itu dia jatuh dari ketinggian 3 meter, tetapi dia tidak pernah melepaskan senjatanya. Sekelompok anggota regu yang khawatir menuju ke arahnya, berharap bisa melakukan sesuatu untuk membantu. Sementara mereka pertama kali menilai tingkat kekuatan para narsisis dan akhirnya kecewa dengan Sage Hill, yang dia anggap sebagai pecundang mulai sekarang. Berbaring di tumpukan batu, serius terpana oleh kekuatan lawannya, yang pada dasarnya berbeda dari apa yang mereka bayangkan. Faktanya, iblis itu telah menghancurkan baju besi kelasnya dengan satu pukulan. Tapi untungnya, di bawahnya ada lapisan sisik naga kelas es yang lembut yang diberikan oleh Aether kepadanya. Jika bukan karena dia akan kehilangan nyawanya yang berharga seketika. Tara bersama dengan yang lainnya mulai membantunya berdiri dan menanyakan kondisinya. Melihat baju besinya, jelas terlihat bahwa sang bos berada di level yang sama sekali berbeda. Tidak ada yang mengerti apa yang terjadi di kota bawah tanah ini karena mereka dapat melihat dengan jelas perbedaan antara monster sebelumnya. Dan serius juga menyadari bahwa melawannya secara langsung sama saja dengan bunuh diri. Jadi dia memutuskan untuk menggunakan anggota timnya, mengorbankan nyawa mereka untuk menghabiskan kekuatan fisik dan magis iblis tersebut. Ketika kekuatannya habis, dia akan melakukan pukulan kritis untuk menyelamatkan nyawa para korban. Dengan rencana seperti itu, peluang keberhasilannya seharusnya lebih tinggi. Berdiri tegak, serius, berteriak keras dan memerintahkan mereka untuk mengikuti kata-katanya tanpa syarat. Dengan upaya menipu untuk menginspirasi kelompok, dia memanggil semua orang untuk bertempur untuk memamerkan keahlian khusus mereka. Tentu saja, wakil kapten menyadari kebodohan rencana tersebut. Jadi dia mengatakan bahwa menyerang tanpa formasi dapat menyebabkan banyak korban yang tidak perlu. Selain itu, mereka masih bisa menggunakan skema sebelumnya dengan menggunakan pesawat tempur dengan perisai di depan. Kecuali dia tidak mau mendengarkan Tara. Serius mengira penilaiannya sedang dipertanyakan, yang menyebabkan dia berteriak. Tidak ada yang berani mengajukan banding atau tidak mematuhi perintahnya. Meneriakinya untuk berhenti berbicara omong kosong. Dia mengingatkannya bahwa selama dia masih hidup, dia masih menjadi kapten. Dan apapun yang dia katakan untuk dilakukan, semua orang harus melakukannya tanpa bersungut-sungut atau menggerutu. Kembali ke skuad, sang kapten memerintahkan mereka untuk tidak takut, karena dukungan utama mereka masih bertempur di pihak manusia. Pada saat yang sama, kelompok itu bergegas menuju sambil berteriak dengan niat membunuh monster itu dan akhirnya kembali ke rumah. Namun, mereka belum melihat kekuatan sebenarnya dari bos penjara bawah tanah ini dari dekat. Menuju ke arahnya dengan senjata primitif mereka, mereka belum bisa menebak apa yang akan menunggu mereka. Sekarang mereka tidak menyadari apakah mereka ingin hidup atau mati, tetapi tetap mengangkat tangannya untuk menghancurkan manusia. Untuk penyesalannya yang besar, mereka terlalu tidak berguna baginya, karena daging dan darah manusia tidak layak menjadi bahan bakar untuk pengorbanan. Menyadari bahwa penampilan para tetangga mungkin merupakan hal terakhir yang akan dilihat oleh pasukan manusia dalam kehidupan ini, ia memutuskan untuk memberi mereka demonstrasi visual tentang perbedaan antara manusia dan monster. Tentu saja, bahkan setelah kata-kata ini, mereka tidak berhenti takut akan konsekuensi dari ketidaktaatan dan terus berlari dengan senjata mereka ke arah bos. Kali ini, serangannya berbeda dengan yang mereka gunakan baru-baru ini. Jadi konsekuensinya juga 10 kali lebih menakutkan. Untungnya, Sirius memiliki kekuatan yang tidak terpakai yang disumbangkan untuk menyelamatkan Bella dan Tara, menjaga mereka tetap aman. Namun, banyak orang yang tidak selamat dari ledakan tersebut dan tubuh mereka hancur menjadi partikel-partikel kecil yang mengendap menjadi abu di tanah. Setelah serangan ini, sang bos mengibaskan jari-jarinya yang menguning saat moncong senapan mesin, menjadi terlalu panas akibat tembakan dan mulai mengawasi para korban yang selamat. Tanda kekuatan tersebut akan selamanya tertinggal di dalam tanah sebagai kenangan akan orang-orang nekat yang berani datang ke sini. Kekuatannya begitu besar hingga mampu memanaskan batu dan menerbangkan lapisan atas batu hingga 1 meter. Serius yang secara ajaib masih hidup mengangkat pedang mahalnya dengan rasa takut di matanya. Bilahnya perlahan-lahan meleleh, menetes ke tanah, benar-benar meleleh oleh suhu. Sementara itu, mereka sendiri naik ke atas tanah, menjulang megah di atas pentagram dan menanamkan teror ke dalam telapak kaki para tamu yang tidak diundang. Sambil mengibaskan ekornya di udara, iblis dengan seringai di suaranya mempertanyakan dengan serius apa yang dia katakan sebelumnya. Bukankah dia mengatakan bahwa dia ingin dia merasa takut? Saat itulah ia mulai menyadari bahwa ia tidak akan bisa mengalahkan sang bos. Tidak sekarang, tidak dalam 10 tahun.
Satu-satunya hal yang dapat ia rasakan sekarang adalah rasa untuk mempertahankan diri yang membunyikan semua lonceng yang memintanya untuk melarikan diri. Di satu sisi, Terra pun setuju dengan rencana tersebut, melihat bagian tubuh manusia yang hangus terbakar yang berada tidak jauh dari lokasi ledakan. Saat itulah sang komandan bergegas melarikan diri sambil berteriak untuk mundur sambil meneteskan air liur karena teriakannya. Itu adalah perintah pertama yang masuk akal dalam seluruh ekspedisi. Tetapi sudah cukup terlambat. Mata Tara bahkan berlinang air mata karena menyadari kengerian dari apa yang sedang terjadi. Setelah itu ia menyebutnya sebagai orang yang serius dan sombong. Beruntung bagi semua orang yang selamat, Cirrus berhasil menghentikannya berlari dari medan perang, mencengkeram pergelangan tangannya, yang kemudian ia lambaikan ke berbagai arah. Pahlawan kita sangat tidak senang dengan situasi tersebut. Jadi dia mengepalkan tangannya dengan serius hingga terasa sakit. Beberapa saat sebelumnya, dia mengatakan bahwa dia adalah pendukung yang dapat diandalkan untuk anggota tim. Tetapi sekarang dia melarikan diri entah kemana. Bahkan belum menyelesaikan pertempuran dengan bos yang dia ceritakan sepanjang jalan. Dia diizinkan untuk melakukan apapun yang dia inginkan. Tetapi meninggalkan penjara bawah tanah dan membiarkan pertempuran belum selesai tidak dapat diterima. Cirrus telah mengisyaratkan kepadanya dengan kata-kata yang agak kasar untuk mengikuti peraturannya sendiri, yang terus diulang-ulangnya. Namun, masih menganggap dirinya sebagai kapten. Dia menarik tangannya dan memerintahkannya untuk melepaskannya, menjelaskan bahwa jika seseorang ingin tetap tinggal dan mati, biarkan dia melakukannya tanpa dirinya. Pada saat yang sama, Nate bergabung dalam percakapan mereka, menunjuk Sirius dan mengingatkannya siapa yang telah membuka pintu tempat tinggalnya. Dia tidak percaya bahwa orang yang tidak tahu malu seperti itu terus berharap bahwa dia bisa melarikan diri ke alam liar. Setelah kata-kata ini, Sirius mulai membebaskan diri dari tawanan protagonis dengan semangat baru, memintanya untuk berbalik dan melihat apa yang dilakukan monster itu. Dia sangat terkejut dengan cengkeraman mati Sirius dan tidak mengerti mengapa cengkeraman itu begitu kuat. Jadi perasaan panik menghinggapinya semakin menjadi-jadi. Bos baru saja akan mengincar mereka, tetapi pahlawan kita bahkan tidak bergerak, karena sangat yakin dengan reaksinya. Dengan kepala terjerumus ke dalam jurang keputusasaan, Sirius memutuskan untuk menggunakan kekerasan. Mengacu pada kata-kata di atas, dia menerkam sang protagonis, mengayunkan tinjunya dan mencoba mengaitkannya. Di dalam kepalanya, dia mengulang-ulang betapa lemahnya dia. Tidak hanya dia tidak akan bisa mengalahkan bos, dia juga tidak mungkin bisa melawan sampah level F. Kecuali bahwa serangannya pada Sirius sebanding dengan kekanak-kanakan seorang anak kecil yang tinjunya dapat dengan mudah dihentikan. Setelah mendapatkan kekuasaan atas sang komandan, ia mengepalkan tinjunya dengan kekuatan yang luar biasa, memutarnya ke sisi yang lain. Rasa sakit seperti itu terlalu berat bagi Sirius, dan gelombang jeritanya yang menyedihkan menyapu gua. Dengan gerakan cekatan berikutnya, tubuhnya ditarik ke samping, memintanya untuk mematuhi kata-katanya sendiri. Dan saat mereka menari, saling menarik satu sama lain ke arah yang berbeda, Ene berhasil mengaktifkan mantranya. Saat itu, pahlawan kita, yang mengingatkan Sirius bahwa dia adalah tulang punggung dan harapan bagi timnya, mengirimnya terbang bebas ke arah iblis, memintanya untuk menggunakan tubuhnya untuk menangkis serangan bos. Dia juga memintanya untuk melindungi rekan-rekannya yang mundur. Detik berikutnya, sang komandan yang telah berusaha sekuat tenaga untuk menghindari serangan Ene, kini terbang langsung ke arahnya. Berharap itu adalah batu yang lebih baik darinya. Gelombang kejut dari tabrakan langsung mencapai bahkan orang-orang yang berada sedekat mungkin dengan pintu keluar penjara bawah tanah mereka. Hanya Sirius, yang terkena salah satu serangan yang lebih lemah, yang menderita, kehilangan kesadaran dan beberapa giginya. Dia mulai jatuh seperti batu besar, terbang ke arah pintu keluar karena sihir eksplosif sang monster. Jatuh tepat di bawah kaki salah satu anggota regu. Ia sangat mengejutkannya dengan kemunculannya yang tiba-tiba, menciptakan banyak suara. Setelah Sirius menyelesaikan tugasnya, saatnya pahlawan kita menunjukkan kemampuannya. Didorong oleh kata-katanya, Bella dan Terra juga ingin tinggal bersamanya. Lebih baik mematuhi perintahnya daripada kata-kata sembrono dari seorang kapten yang bodoh. Bella yakin bahwa Sirius seharusnya tidak tinggal di tempat berbahaya seperti itu. Tapi dia hanya tinggal demi Sirius, bukan demi hadiah untuk membersihkan penjara bawah tanah. Namun, Terra sendiri telah menebak alasannya. Tapi sebagai pahlawan kelas B pertama, dia datang ke sini untuk menghancurkan monster-monster itu. Jadi dia tidak akan melarikan diri. Selain itu, dia secara terbuka menyatakan bahwa dia menolak untuk menerima perintah dari orang bodoh mulai sekarang. Nick kagum pada kenyataan bahwa beberapa orang, bahkan setelah melihat kekuatannya, tidak melarikan diri. Mungkinkah Sirius meremehkan kekuatannya? Tetapi sang protagonis tidak berpikir demikian. Dia menilai situasi dengan bijaksana dan tahu betapa kuatnya sang bos. Satu-satunya hal yang membuatnya menyerang adalah obat penawar yang akan membantunya menyingkirkan kutukan mematikan itu. Tentu saja, dia mencoba menangani bos secepat mungkin. Dan dia bahkan berhasil memukul jubah monster dengan senjatanya. Tetapi itu masih belum cukup.
Nick juga terkejut dengan kecepatannya, yang membuatnya sangat kagum. Karena ini adalah pertama kalinya dalam rentang waktu yang begitu lama, ada manusia yang berhasil menabraknya. Setelah mendarat di luar pentagram, pahlawan kita dengan keras mengayunkan baju besinya ke batu. Tetapi dia tidak akan berhenti di situ. Dia menuju secepat kilat ke arah altar dengan membawa darah Dewa Iblis, mengejutkan semua orang di ruang bawah tanah dengan perilakunya. Tentu saja, bahkan sang bos pun tidak mengerti mengapa pria itu menuju ke altar. Jadi dia berdiri tak bergerak selama beberapa detik, bingung menebak-nebak. Mengamati perilakunya, Nick berasumsi bahwa tujuannya bukanlah kematiannya, tetapi untuk mendapatkan darah. Jadi demi kenyamanan, dia mulai melepaskan jubah yang menahan gerakannya. Sekarang, dia akan menunjukkan kepada manusia yang menyedihkan kekuatannya yang sebenarnya.